Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Karena pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul secara virtual untuk membahas pemikiran Muhammad Natsir terkait dengan demokrasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, kepada yang telah mengundang saya untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai masalah ini. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan akan menjadi bahan pemikiran dan bahan renungan bagi kita bersama dalam rangka meningkatkan wawasan intelektual kita dalam memahami persoalan-persoalan Islam, khususnya terkait dengan politik dan demokrasi, dan juga sekaligus memberikan satu pencerahan batin kepada kita semua dalam menyikapi berbagai persoalan-persoalan kehidupan kita sehari-hari, terutama terkait dengan masalah-masalah kenegaraan, politik, dan demokrasi di negara kita ini. Tentu kajian ini bukanlah kajian Islam secara langsung, dalam arti menelaah teks-teks Al-Quran dan Sunnah, tetapi mengkaji pemikiran dari seorang tokoh Islam yang diakui keberadaannya, dihormati pemikiran-pemikirannya, seperti Bapak Muhammad Natsir ini. Kenapa kita pilih beliau? Karena beliau adalah salah seorang eksponen dari pemikir modernis Islam terkemuka di dunia ini, yang pikiran-pikirannya itu gaungnya masih terasa sampai hari ini, baik di dalam maupun di luar negeri, dijadikan sebagai satu bahan telaah, bahan kajian untuk melihat bagaimanakah Islam sebagai sebuah ajaran yang berlaku secara universal ditransformasikan dalam satu era dalam kehidupan sejarah manusia, dalam satu konteks masyarakat tertentu. Satu era, yaitu era abad ke-20 yang lalu, sekarang kita sudah 20 tahun lebih memasuki abad ke-21, dan diterapkan di seluruh satu wilayah tertentu di Indonesia, di Asia Tenggara, dalam satu konteks masyarakat pada waktu itu berada pada situasi akhir zaman kolonial dan awal pembentukan sebuah negara baru, sebuah negara modern yang disebut dengan Republik Indonesia. Saya menganggap kajian terhadap Muhammad Natsir penting, ya, walaupun oleh banyak masyarakat kita ya lebih tertarik misalnya mempelajari tokoh-tokoh dari negeri-negeri yang lain, katakanlah misalnya mempelajari Hasan al-Banna, mempelajari Said Qutb, atau mempelajari Said Abdul Alam Maududi, mempelajari tokoh-tokoh yang lain baik dari Timur Tengah maupun juga dari Asia Selatan, tapi sangat kurang mendalami pemikiran tokoh Indonesia, padahal yang kita hadapi ini adalah masyarakat Indonesia yang sebenarnya punya kompleksitas yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan Timur Tengah maupun dengan Asia Selatan. Saya ingin membandingkan satu ketika saya menjadi mahasiswa pada Universitas Punjab di Pakistan. Di depan sekolah kita itu, di pasar namanya Anakali Market, itu banyak kios-kios buku bekas, dan di situ buku-buku Karl Marx, buku Lenin, buku apa itu dijual, baik dalam bahasa Inggris maupun di dalam bahasa Urdu. Dan itu tahun 80-an, jadi saya kaget-kaget melihatnya. Dan saya bilang sama teman, saya katakan kalau di negara saya punya buku kayak begini itu pasti akan berurusan dengan pihak keamanan. Ya, mereka bilang kenapa? Ya, karena memang komunis merupakan satu ancaman serius bagi Indonesia. Dia bilang di Pakistan nggak apa-apa, nggak ada orang Pakistan tertarik sama komunis, ya. Buku-buku komunis bebas dibaca, bebas dijual. Jadi kalau ada cendekiawan Pakistan, seperti misalnya Said Abdul Alam Maududi menulis buku mengkritik komunisme, Islam menentang komunisme, itu hanya teori. Mereka tidak punya pengalaman berhadapan dengan komunis, beda dengan kita semua. Bapak-bapak di Jawa lebih lagi, ya. Saya orang satu kampung dengan DN Aidit, ya. Bapak Syekh Masyumi, dia PKI begitu, dan di rumah saya itu kantor cabangnya Partai Masyumi, tetangga-tetangga kami itu ketua pemuda rakyat, ya, bahkan tokoh-tokoh PKI, Gerwani dan lain-lain. Itu bagaimana hidup dalam suasana konflik ideologi yang seperti itu nyata kita alami, ya. Mereka memberontak di sini mulai tahun 26, 48, 65. Dan kita serius menghadapi mereka. Kita tidak berteori menghadapi komunisme, tapi kita punya pengalaman empiris dalam sejarah
menghadapi mereka. Hal seperti itu tidak dialami oleh tokoh-tokoh di Mesir, tokoh-tokoh di Pakistan, dan di tempat-tempat yang lainnya, kecuali yang negara-negara yang pernah mengalami seperti negeri-negeri Muslim seperti yang menjadi bagian dari Soviet Union pada waktu yang lalu. Nah, Muhammad Natsir adalah anak zaman. Lahir pada tahun 1908 dan berkesempatan menempuh pendidikan Barat. Tidak semua orang bisa sekolah di sekolah-sekolah Belanda pada waktu itu, ya, kecuali dia anak bangsawan atau dia anak priai. Pak Natsir itu anak priai, anak seorang pegawai negeri, pegawai pemerintah, ya, bahkan pernah menjadi sipir penjara di Makassar, dan bukan juga pegawai tinggi, pegawai biasa-biasa saja. Dan dengan itu sebenarnya ia mempunyai kesempatan untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang dibuat oleh pemerintah Belanda pada waktu awal tahun awal abad ke-20 ini. Nah, sekolah-sekolah Belanda itu baru dibuka akhir abad 19 dan awal abad ke-20, dan bahasa Belanda mulai diajarkan kira-kira tahun 1890-an pada waktu itu. Jadi kita ini agak beda dengan Filipina atau beda dengan Malaysia. Ya, di Filipina itu atau Timur Timur, ya, di Filipina itu orang pribumi itu diajari bahasa Spanyol dan mereka berbahasa Spanyol sampai hari ini. Generasi tua di Filipina itu masih bisa berbahasa Spanyol, sebagaimana generasi tua di negeri kita mungkin sudah habis. Bapak saya itu ngomong sama saudaranya pakai bahasa Belanda, begitu ya. Begitu juga di Timur Timur pakai bahasa Portugis. Di Malaysia sampai hari ini orang masih menggunakan bahasa Inggris di samping bahasa Melayu. Nah, Belanda menjajah kita itu bukan orang pribumi disuruh belajar bahasa Belanda. Belandanya yang belajar bahasa Melayu pada khususnya. Ya. Jadi kalau membaca buku Compendium Fraser yang ditulis tahun 1664 oleh Profesor de Breyer, melakukan research tentang hukum yang berlaku di tanah Jawa, diterbitkan bukunya itu, sebelah kiri pakai bahasa Belanda, sebelah kanan pakai tulisan Arab, tapi bukan bahasa Jawa, bahasa Melayu. Ya, padahal itu research hukum Islam hukum yang berlaku di tanah Jawa, dan 80% isinya hukum Islam, 20% isinya hukum adat. Mereka seperti itu. Nah, bahasa Belanda baru diajarkan tahun-tahun itu. Ya, Pak Natsir termasuk orang yang baru belajar bahasa Belanda di Padang, di HIS, maupun di Mulo, setingkat SMP di Padang, dan kemudian belajar kesusastraan Barat dan filsafat di AMS yang ada di Kota Bandung pada zaman itu. Nah, sekolah-sekolah Barat ini dibikin oleh Belanda, itu arsiteknya adalah Snokkergroene dan Van de Venter. Ya. Itu tokoh-tokoh yang satu adalah tokoh orientalis, yang kedua adalah tokoh politik etis, politik balas budi. Tapi tujuannya sama, memberikan pendidikan kepada anak-anak pribumi, khususnya anak bangsawan dan priai, dengan tujuan untuk menciptakan asosiasi kebudayaan, supaya orang-orang pribumi ini, ya, secara kultur, ya, mereka menjadi lebih dekat atau bila perlu 100% menjadi Belanda. Ya. Wajahnya seperti kita ini, tapi otaknya, rohaninya itu sudah otak dan rohani Barat. Apalagi Snokkergroene membagi Islam itu dalam 3 kategori. Ya. Islam sebagai ibadat, Islam sebagai hukum, dan Islam sebagai politik. Nah, Islam sebagai politik itu harus diberangus habis, Islam sebagai ibadat harus didorong, didukung, kecuali haji harus diawasi ketat, karena orang pulang haji itu potensial memberontak, karena dia berpengaruh kepada masyarakat. Dan Islam sebagai hukum itu harus dikonter. Makanya Belanda melakukan research besar-besaran tentang hukum adat, ya. Sebenarnya tujuannya adalah untuk memukul hukum Islam. Ya, dan dalam rangka sebenarnya juga adalah melanggengkan kolonialisme itu sendiri. Jadi pikirannya, kalau orang-orang pribumi itu otaknya terbelandakan, mereka tidak akan menganggap Belanda itu sebagai lawan. Belanda itu adalah sebagai sahabat,
ya, sebagai guru yang berjasa kepada kita. Otak kita sebenarnya ada otak Belanda. Tapi kalau hukum Islam itu berlaku, suku-suku itu akan bertemu. Ya, apa bedanya lagi orang Minangkabau sama orang Jawa? Hukumnya sama-sama merujuk pada hukum Islam. Belanda tidak suka. Ya, orang Jawa dengan orang Minangkabau, misalnya, itu tunduk pada hukum adat. Yang repot orang Batak sama orang Minang. Itu jangankan kawin, mau lamar aja sudah berantem. Ya. Siapa yang harus melamar? Yang laki atau yang perempuan? Orang Batak mengatakan sampai mati. Tidak mungkin perempuan Batak melamar laki-laki. Sebaliknya orang Minang. Tidak mungkin orang laki-laki Minang melamar perempuan. Orang perempuanlah yang melamar orang laki-laki. Jadi mau melamar aja, sudah berkelahi lebih dulu. Dan makin berkelahi, Belanda makin senang. Itulah politik divide et impera melalui intelektual yang dirancang oleh Van Vollenhoven, oleh Snoeck-Groene, dan lain-lain. Nah, jadi tujuannya, ya, bahkan lebih jauh tujuannya adalah untuk mengkristenkan kalangan pribumi. Dan yang menjadi sasaran pendidikan itu anak bangsawan dan anak priai. Yang Snoeck-Groene tahu persis bahwa anak bangsawan itu katanya itu hanya zahirnya Islam, ya. Tapi batinnya itu jauh daripada Islam. Ya, begitu juga anak priai lebih kurang seperti itu. Makanya sasaran yang pertama-tama direkrut untuk sekolah barat itu adalah anak bangsawan dan anak priai. Bapak saya bisa sekolah Belanda karena bapaknya, kakek saya seorang bangsawan, seorang tengku. Ya, ya, jadi bisa sekolah Belanda. Pak Natsir bisa sekolah Belanda karena apa namanya, ayahnya orang priai. Tidak mungkin petani atau nelayan anaknya bisa sekolah Belanda. Nah, tapi yang terjadi pada Pak Natsir itu beda dengan yang terjadi pada yang lain. Ambil satu contoh misalnya, orang-orang yang sekolah Stovia, ya, sekolah kedokteran Jawa, belakangan menjadi GHS, dan di situ lahirlah apa namanya Budi Utomo, lahirlah Yong Yafa. Dan saya belum lama ini membaca seluruh tulisan-tulisan Dr. Hajiman Widiodiningrat. Bagaimana Hajiman itu berpikirannya itu mengangkat kultur Jawa dan menganggap Islam itu membahayakan kultur Jawa. Dia mengatakan baik di bidang kesenian itu akan dihabisi semua oleh Islam. Ya, tidak mungkin sastra Jawa, wayang klasik Jawa, dan kemudian apalagi seni patung itu akan dihabisi oleh Islam. Padahal kultur Jawa itu spiritnya adalah Hindu. Nah, baru tahun 26 setahu saya Dr. Hajiman Widiodiningrat itu menyadari kekeliruannya dan beliau dengan ikhlas menjadi penasehat Muhammadiyah, ya, pada tahun 26 itu ketika melihat Belanda sudah sangat gencar, Zinding dan misi Kristen sangat luar biasa aktif di Jawa untuk mengkristenkan orang-orang pribumi melalui pendidikan dan panti-panti asuhan, memanfaatkan kemiskinan dan keterbelakangan di bidang pendidikan di Jawa pada waktu itu. Hanya sedikit yang berhasil dikristenkan. Ya. Yang berhasil dikristenkan melalui pendidikan Barat itu satu-satunya tokoh kita adalah Mr. Amir Sarifuddin, ya, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia pada tahun 1947, dan dia masuk Kristen. Dan saya sempat bertanya kepada almarhum Profesor Abu Hanifah, yang satu asrama, satu kamar dengan Amir Sarifuddin, Muhammad Yamin, As'ad, dan lain-lain. Dia bilang, kami, mahasiswa-mahasiswa sekolah kedokteran maupun Rechtshogeschoolnya Belanda pada waktu itu, sangat kosong rohani. Ya, kami didekati oleh para Yusuf, Madame Blavatsky, dan lain-lain, dan didekati oleh pendeta-pendeta dan pastor-pastor Katolik dan Kristen. Tapi herannya, dia bilang, tidak ada ulama Islam itu yang mengajarkan Islam kepada kami, ya, yang dapat kami pahami dengan semangat intelektual kami yang ada pada waktu itu. Sehingga katanya, teman saya satu kamar, Amir Sarifuddin, itu masuk Kristen. Ya. Jadi kita pernah punya Perdana Menteri yang agamanya Kristen, namanya Mr. Amir Sarifuddin, Harahap atau Siregar, marganya seperti itu. Dan memang dia Muslim, kemudian Kristen, kemudian kiri, komunis, dan dia terbunuh pada waktu peristiwa Madiun tahun 1948. Tapi itu sejarah kita. Nah, sebagian besar itu tersekulerkan. Ya,
termasuklah Soekarno, termasuklah yang lain-lain ini. Ya, mereka tuh dipengaruhi oleh teosofi dan lain-lain, termasuklah Pak Natsir. Pak Natsir sekolah di Bandung, itu ikut ekstrakurikuler mendengarkan ceramah-ceramah dari pastor ataupun pendeta Protestan di gereja. Dan dia nggak punya pilihan. Ya, walaupun ya, karena Pak Natsir ya, dalam usia belasan tahun, ya, dia dengar ada seorang pendeta ceramah di gereja itu seenak-enaknya tentang Islam, besok dia polemik, dibantah sama dia di koran Belanda sendiri, koran PID. Terjadilah polemik mengkritik pikiran-pikiran mereka ini. Jadi ya, ada orang yang kemudian tidak terduga dididik Belanda kemudian bergabung ke Islam seperti Syafruddin Prawira Negara atau Profesor Abu Hanifah yang jadi masyumi semua tapi pikirannya ya sangat barat begitu. Pak Natsir justru menghadapi itu. Dia belajar barat ya, belajar teori-teori sejarah, filsafat, kesusastraan barat, dan dia menggunakan cara berpikir logis dan sistematik, dan itu dia terapkan dalam mempelajari Islam. Karena itu saya agak beda pendapat dengan Buya Hamka, yang ketika menerima gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar, judulnya itu Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Dan Buya mengatakan sebenarnya orang-orang di Indonesia itu, tokoh-tokoh termasuk beliau sendiri dan Muhammad Natsir, itu sampai kepada modernisme Islam pembaharuan, itu karena pengaruh Muhammad Abduh. Pak Natsir saya interview mengatakan, saya baru baca buku-buku Abduh itu sudah menjelang, udah di atas tahun 30-an. Jadi dia tidak baca buku siapa-siapa. Dia belajar buku-buku Islam, dan itu dia otodidak, dan dia belajar dengan Tuan Hasan, tokoh Persis, dan dia belajar sendiri. Jadi dia menggunakan cara berpikir sistematik, logis, dan rasional itu, kemudian dia mempelajari Islam, dan dia melahirkan satu pemikiran yang agak berbeda. Jadi mungkin modernisme itu lahir karena pengaruh Abduh, mungkin betul juga, ya. Tapi juga ada tokoh-tokoh karena otodidak, ya seperti Hasbi As-Siddiqi dan lain, Muhammad Yunus dan lain-lain. Muhammad Yunus sempat belajar di Al-Azhar. Tapi ada yang karena mereka sekolah berpendidikan barat, tapi kemudian mereka melakukan studi Islam dan melahirkan sesuatu yang berbeda. Karena itu, Pak Natsir ini merupakan satu contoh paripurna kegagalan politik etis. Ya. Dimaksudkan supaya bisa jadi Kristen, paling tidak jadi sekuler, jadi menerima asosiasi kebudayaan dengan Belanda, tapi dia justru berbeda sama sekali. Ya, Soekarno juga berbeda dalam hal itu, tapi Soekarno dia percaya pada Islam, tapi Soekarno itu tidak percaya Islam itu bisa dijadikan asas dalam membina negara. Situ perbedaannya. Ya, Pak Natsir percaya dan sangat utuh. Karena itulah, ya pada awal-awal tahun 20-an itu sudah terjadi polemik yang agak keras di negeri kita ini antara apa yang ditulis oleh Bung Karno itu nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme pada 3 kelompok politik di tanah air kita ini. Pak Natsir tampil sebagai eksponen yang berada atau menempatkan diri dalam kelompok Islam itu dan memberikan banyak sekali warna ideologi kepada Islam. Dia bisa berpolemik menghadapi Profesor Terhar, ahli hukum adat Belanda. Dia mengkritik Profesor Busri yang ahli Islam dari Aljazair yang di sini. Dia mengkritik pikiran-pikiran semua. Bahkan Pak Natsir menulis keras sekali terhadap kebijakan-kebijakan kolonial terhadap Islam. Sehingga ada bukunya itu Islam dan Kristen di Indonesia, mengkritik ya, ketidakseimbangan. Belanda itu mengatakan netral terhadap agama. Karena Belanda itu baru akhir abad 19 merestui Kristen itu disebarkan kepada pribumi. Sebelumnya tidak. Karena pikiran Belanda itu rules and order. Yang penting itu keadaan aman tentram, keamanan dan ketertiban. Dan Belanda hanya tahu kalau Kristen diajarkan di kalangan umat Islam, pasti akan timbul reaksi. Dan akan timbul reaksi, pasti akan timbul pemberontakan. Kata Snok, jangan coba-coba sebarkan Islam, terutama di Aceh dan Minangkabau. Nah, baru pada akhir abad 19, pertama-tama disebarkan Islam Kristen itu kepada kalangan Muslim di Jawa. Mulainya ya di sekitar Jogja, ya Semarang, ya Malang, tempat-tempat Magelang, tempat-tempat lain yang dilihat bahwa Islam
pengaruh Islamnya itu nggak begitu keras dibandingkan dengan Aceh, Minangkabau, dan tempat-tempat lain. Karena itu Belanda hanya mengizinkan penyebaran Islam, Kristen, itu di daerah-daerah yang belum beragama Islam, di Tanah Batak misalnya, di Toraja, atau di pedalaman orang Dayak Kalimantan. Ya, tapi yang sudah Islam jangan disebarkan. Jadi Belanda nggak praktis saja, beda dengan Spanyol dan Portugal. Dia kota Manila di Filipina itu Amanila, itu kerajaan Islam, namanya Amanila. Di Amanillah namanya itu, ya, negeri yang damai di bawah lindungan Allah. Itu dihancurkan habis oleh Spanyol, oleh Ferdinand de Magalhães kalau di sini disebut, dihabisi, dan pemimpinnya itu namanya Raja Sulaiman, itu mati terbunuh dan istananya dibakar. Dan itulah yang menjadi pusat kota Manila sekarang, ada namanya Intramuros, kayak Jakarta kota itu, kota tua, dan di tengah-tengahnya itu ada Katedral Intramuros, itu dulunya adalah istana dan masjidnya Raja Sulaiman. Baru beberapa tahun yang lalu di Manila Bay di Filipina itu ada patung besar sekali begitu, orangnya pegang keris dan sebelah kanan pegang buku, dan ditulis Raja Sulaiman, the defenders of the sovereignty of the Philippines. Nah, disebut Raja Sulaiman, orang yang mempertahankan kedaulatan Filipina. Dulu tidak diakui, ya. Dulu itu pengkhianat semua. Makanya orang Filipina sampai hari ini lebih kenal de Magellan, penakluk Filipina, daripada Raja Sulaiman yang mempertahankan kedaulatan Filipina. Baru sekarang sejarah mulai ditulis agak objektif. Ya, itu keberhasilan asosiasi kebudayaannya Spanyol terhadap orang Filipina. Ya. Jadi orang Filipina itu yang Katolik melihat orang Islam di selatan itu musuh. Makanya disebut Moro. The Moors itu bahasanya Portugis dan Spanyol untuk menunjuk orang-orang Arab Muslim. Dan orang Mindanao itu disebut The Moros, ya, sampai hari ini disebut orang Moro. Dan itu musuh. Jadi saya bilang, kalian ini, otak kalian itu di brainwash sama Spanyol. Makanya ada jalan besar di Filipina namanya De Magellan, tapi tidak ada jalan Raja Sulaiman, kecil aja ada di Makati. Pangeran Lapu-Lapu yang membunuh Magellan itu hanya ada namanya Lapu-Lapu City di kota Cebu di tengah Filipina. Baru sekarang diakui ada Prince Lapu-Lapu, itu pangeran Muslim di Cebu yang membunuh Ferdinand de Magellan dalam pertempuran. Dia panah, dan itu matilah Magellan yang terkenal itu. Itu dibunuh oleh pangeran Muslim. Jadi kita tuh Belanda juga mau begitu. Baru diadakan Kristen di Jawa, dan ketika sending luar biasa aktif dan misi, nah timbullah banyak tokoh, antara lain C. Dahlan, mungkin juga karena pengaruh ini. Yang saya katakan tadi, Dr. Rajiman tiba-tiba jadi penasihat Muhammadiyah karena menyadari, loh, ini kok sudah dipikirkan. Nah, dan bagaimana dana-dana dari pajaknya pribumi, ya, itu bahasa Belandanya itu belasting, bahasa Belandanya itu dipungut dari pribumi, tapi berjuta-juta diberikan kepada yayasan-yayasan Kristen dan Katolik, dan umat Islam hanya dikasih 5.000 gulden, ya, 5.000 gulden itu pun untuk memperbaiki makam Sultan Cirebon yang tidak ada urusannya sama sekali dengan kemajuan Islam. Bahkan Pak Nasir sambil mengeledek pemerintah kolonial tahun 30 mengatakan, loh, kemarin pemerintah Belanda mencari kuburannya Jan Petersen Koen, ya, di mana kuburnya Jan Petersen Koen? Apakah itu dibiayai dengan dana subsidi untuk Kristen dan Katolik, atau pakai dana sendiri? Ya, itu Pak Nasir ngeledek begitu karena ternyata yang 5.000 itu untuk memperbaiki makam Sultan Cirebon. Apa urusannya dengan kemajuan umat? Jadi itu yang terjadi pada waktu itu. Nah, karena Pak Nasir kemudian sangat menghadapi kenyataan ini, dan dia menjadi tokoh yang paling banyak berpolemik menghadapi Kristen, menghadapi Belanda. Kenapa tidak ada reaksi dari kalangan ulama-ulama Islam? Karena kesulitan bahasa. Ya. Masalahnya bahasa. Ya. Tuan Hasan, yang guru Pak Nasir di Bandung itu mengatakan, Tuan Nasir katanya, padahal Nasir itu masih umur 18 tahun.
Pak Hasan itu selalu kadang mengatakan itu dipanggil saya itu Tuan katanya, Tuan Natsir katanya. Ini Tuan punya urusan katanya. Kan dia ini orang India, jadi bahasa Indonesianya ya begitulah. Katanya ini sebab saya tidak mengerti bahasa Belanda. Tuanlah yang harus menghadapi orang-orang Belanda ini. Nah, karena dia bisa membaca bahasa Belanda, ya, dia bisa berpolemik. Sebagian besar ulama-ulama kita tidak belajar bahasa Belanda. Ya, kakek saya pun jangankan bahasa Belanda, huruf Latin aja haram kakek saya. Bapak saya waktu sekolah Belanda juga kakek saya marah, ya dia nggak suka. Ya, sampai meninggal kakek saya hanya menulis pakai huruf Arab, tidak mau huruf Latin. Jangan belajar bahasa Belanda. Nah, jadi dalam konteks yang semacam itulah Pak Natsir itu studi, baca buku, dia baca buku-buku Belanda, buku-buku Inggris, dan dia hadapi. Bahkan bisa bahasa Prancis, bahasa Jerman, hadapi Barat itu. Jadi ilmu Barat itu dia pakai untuk melawan Barat itu sendiri dan untuk mensistematikkan Islam. Dan boleh dikatakan Pak Natsir lah yang pertama-tama itu merumuskan Islam itu sebagai satu ideologi. Dan karena itu dia mengatakan Islam als ideologi. Islam sebagai ideologi itu ketika mulai dia menjawab Soekarno pada tahun-tahun 30-an itu, mulai tahun 20 tentang kebangsaan, ya, Islam dan kebangsaan mulai dikritik oleh Pak Natsir, Haji Agus Salim, dan Hasan. Tapi tahun 30, Pak Natsir sudah mulai maju sendiri dan dia mengkritik Bung Karno yang sangat kagum dengan terjadinya revolusi di Turki, penghapusan kekhalifahan dan dibentuklah republik dan terjadilah sekularisasi di Turki. Mungkin bisa baca bukunya Niyazi Berkesh yang tebal itu ya, The Development of Secularism in Turkey. Bagaimana proses sekularisasi itu terjadi di Turki. Ya. Soekarno kemudian mengatakan ya, Turki itu contoh ideal. Nah, agama dipisahkan dari negara. Nah, itulah timbul polemik yang sangat fundamental dalam sejarah kita, polemik Soekarno-Natsir tentang persatuan agama dan negara. Itu istilahnya zaman dulu. Nah, katanya Pak Soekarno agama harus dipisahkan dari negara. Pak Natsir mengatakan tidak, agama itu tidak mungkin dipisahkan dari negara. Nah, itu bisa kita baca teks. Ya. Teks, Pak Natsir sudah lama meninggal, sudah 6 Februari 1993, sudah 29 tahun sampai sekarang. Soekarno sudah lama lagi meninggal. Nah, tapi yang mereka tinggalkan adalah teks-teks. Ya. Teks Soekarno, teks Pak Natsir, yang begitu banyak yang sampai ke zaman kita. Kalau saya baca buku teks, ada teks yang ditulis Pak Natsir sudah 100 tahun yang lalu. Ditulis pada tahun 1924, artinya 98 tahun yang lalu. Bayangkan, teks 100 tahun yang lalu, kita baca hari ini. Ada pemikiran orang yang membuat teks itu sendiri, ada teksnya, dan ada saya sebagai pembaca teks, dan saya memikirkan, saya menafsirkan teks itu. Ini problem eksegesis, problem tafsir dalam dunia sastra maupun dunia agama. Bagaimana kita memahami teks? Apa yang dimaksud oleh penulis teks? Apakah kita tidak salah memahami dengan teks yang kita baca ini? Karena teks begitu dibaca, orang punya persepsi yang berbeda-beda. Ya. Katakanlah, itu guru saya dulu yang tadi saya cerita, Pak Romo Moko. Dia kasih contoh begini, kata Romo Moko. Ya, ada supir truk, ya, mau pergi ke Bandung lewat puncak, jalan macet, dia kecapean, ya parkir mobilnya tepi jalan, ya tidur. Orang ketok. Dia bangun. Ada apa? Pak, tahu nggak jalan tikus ke Bandung selain dari jalan yang macet ini? Wah, saya juga nggak ngerti. Karena saya capek, ya udah saya tidur. Tuh. Tidur lagi. Ketok-ketok lagi. Pak, tahu nggak jalan lain ke Bandung? Saya tidak tahu. Nah, karena sudah 2 kali ditanya, ditulisnya lah di kertas. Saya tidak tahu jalan ke Bandung. Tempelkannya di mobil. Dia tidur. Begitu tidur, orang ketok. Ini apa lagi? Pasti mau nanya jalan ke Bandung. Wong saya sudah tulis, saya tidak tahu jalan ke Bandung. Dibukanya kacanya. Ada apa? Mau nanya jalan ke Bandung ya? Wong sudah saya tulis. Saya tidak tahu jalan ke Bandung. Loh, bukan begitu, Pak.
Saya ngetok-ngetok, dia mau ngasih tahu Bapak, karena Bapak tulis di situ, saya tidak tahu jalan ke Bandung. Saya mau ngasih tahu Bapak, jalan ke Bandung itu sini. Nah, teks dibaca. Orang beda-beda memahami. Begitu masuk kampus UGM, ada ruangan ditulis musola, pakai tulis huruf Latin. Ya. Kali anak Muhammadiyah, anak NU, begitu ada musola, ya dia ada respect sendiri. Kalau dia mau masuk ke dalam, dia akan buka sepatunya. Dia tidak akan ngomong nggak keruan, bercanda-bercanda, apalagi ngomong jorok di dalam musola. Tapi kalau ada orang Jepang yang sekolah di UGM juga, hanya pakai musola, dia masuk, dia pikir sama aja. Ini musola dengan ruang santai. Jadi teks itu bisa melahirkan satu profesi yang berbeda. Saya dulu waktu tahun 80-an, lagi rame-ramenya soal jilbab, ya, ada buku ditulis oleh dosen IPB, Bogor, ahli pertanian. Tapi nulis bukunya itu jilbab, gitu. Isinya itu, kalaupun ada seorang suami, ya, sedekah emas 5 kilo sehari, ya, sholat 5 waktu, zakat segala macam haji, istrinya tidak pakai jilbab, masuk neraka jahanam. Saya kaget baca buku itu. Tapi herannya saya, bukunya itu dikasih kata pengantar oleh Dr. Fuad Fahrudin, ya, salah seorang tokoh Dewan Dakwah. Jadi saya tanya, Pak Fuad, ini kok bukunya kok kayak begini, Bapak jadi kata pengantarnya? Loh, Saudara Yusril kok kaget? Saya kan cuma ngasih kata pengantar. Ya, bukan berarti saya setuju isinya. Isinya saya nggak tahu. Saya kan kasih pengantar. Ibarat saya ini mengantarkan pasangan pengantin, dia kan sampai di depan kamarnya. Masa saya masuk ke dalam kamarnya, katanya Pak Fuad. Jadi, ini Pak Fuad dia dada aja. Ini buku apa? Kita bilang, kok bisa begini buku ini? Nah, dia mengutip ayat-ayat Quran, ya, sepotong-sepotong, sayat-sayat, dia tafsirkan sendiri. Sini ada horizon of text. Kita membaca teks lepas dari sebuah konteks. Ya, mungkin di ilmu tafsir itu belajar asbabun nuzul, belajar bayan badi balaghah segala macam begitu. Dan juga melihat sosiokultur masyarakat di zaman Nabi, kenapa ayat ini turun, kenapa hadis ini muncul. Ya, di zaman sekarang sih ya ada hermeneutika mempelajari ini walaupun banyak kontroversi, ya. Ada yang agak keterlaluan seperti Nasir Hamid Abu Zaid, keterlaluan menafsir menggunakan hermeneutika itu sampai menganggap teks Quran itu sama seperti teks-teks biasa. Nah, jadi seorang menulis teks, ya, tidak terlepas dari suasana psikologis dan pergolakan batinnya, pikiran-pikirannya pada waktu itu, dan suasana psikologis dan sosiologis dan politik di masa itu. Hanya dalam konteks seperti itu kita bilang, oh ini maksudnya Pak Natsir. Nah, kita memproduksi teks. Tapi kalau saya menafsirkan pemikiran Pak Natsir, atau mengkritik pemikiran Pak Natsir, dan kemudian membawanya ke zaman sekarang, ya, antara visi Pak Natsir dan visi saya dalam baca teks, itu melahirkan apa yang disebut dengan fusion of horizons. Satu pemahaman yang mungkin kita hadirkan kembali pemikiran Natsir itu untuk menghadapi persoalan sekarang. Misalnya, ya dengan adanya Badan Pancasila apa itu yang dipimpin sama Pak Yudian yang sering nyeleneh itu ngomongnya kadang-kadang Islam agama musuh Pancasila segala macam gitulah ya, walaupun sudah diklarifikasi. Ya, belakangan ada kubu ekstrim, Jokowi juga sempat saya kritik pada waktu itu mengatakan bahwa agama harus dipisahkan dari politik. Nah, lalu kemudian ya di sisi lain ada kelompok yang mau menegakkan kembali khilafat, Hizbut Tahrir sebagai satu contoh. Nah, kalau kita hadapkan dua kubu ini, antara sekularisme, satu Hizbut Tahrir yang mau menegakkan khilafat, maka kita bisa berasumsi, andai Pak Natsir hidup zaman sekarang, apa sikap Pak Natsir menghadapi filsafat? Bisa itu, karena filsafat kan tidak perlu empiris, ada speculative thinking. Ya, andai kata Pak Natsir hidup zaman sekarang, apakah pikiran-pikiran beliau ya yang dikemukakan tahun 20-an, tahun 30-an ketika polemik dengan Soekarno, ya ketika beliau terlibat dalam politik dan ketika beliau di konstituan dan kita baca seluruh tulisan-tulisannya, masih relevan nggak pikiran Pak Natsir itu dengan
kehidupan sekarang. Apakah pemikiran Panacea itu merupakan satu solusi dalam memecahkan persoalan-persoalan Indonesia dan persoalan-persoalan lain? Kalau kita bicara demokrasi, ya Said Kutub atau Maududi mengatakan demokrasi itu syirik. Dan banyak anak-anak muda di sini mengatakan begitu, karena berpikirnya sederhana. Dia mengatakan bahwa demokrasi itu asasnya kedaulatan rakyat. Kalau rakyat yang berdaulat, ya syirik lah namanya. Cuma kita hanya mengakui bahwa selalu guidance dalam hidup kita ini semua adalah kewenangan Allah, dan hukum itu bukan buatan manusia. Tidak ada hukum kecuali hukum yang turun dari Allah. Ya. Bahkan sering dikutip ayat Al-Quran keluar daripada konteks. "Wa lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul fasiqun faulaika humuz zalimun." Jadi hukum Pancasila ini kafir, selesai. Saya masih tahun 70-an kena mahasiswa Fakultas Hukum UI ditanya, Yusuf, kok ente belajar hukum kafir Belanda di situ? Enggak lah, saya bilang. Saya belajar hukum Belanda, tapi guru saya itu Osman Ralibi, saya bilang. Ya, Profesor H.M. Rashidi yang mengajar hukum Islam. Profesor Hazairin, itu guru-guru saya. Saya mau jadi asistennya Profesor Rashidi dan Osman Ralibi, saya bilang. Ya, nggak mungkin saya belajar hukum kafir Belanda sudah jadi kafir, enggak. Ya generasi saya bilang, itu beda dengan generasi kakek saya. Baca kitab kuning terus, ya. Kita masih kecil-kecil disuruh ngafalin kitab Matan Alfiah, kan aneh-aneh gitu kakek saya itu. Apa grammar kok suruh apalin gitu ya, enggak. Muskil kalau kita pikir sekarang. Ya. Hanya tahu bahasa Arab, tahu kitab-kitab kuning, tidak mengerti Belanda. Tapi orang yang sekolah Belanda, otaknya ya saling remeh-remeh. Karena kamu goblok, belajar ilmu zaman dulu nggak relevan. Kamu kok belajar ilmu sekuler kafir? Ya udah, nggak selesai. Kan generasi saya nggak seperti itu. Generasi saya justru generasi yang mempelajari Barat, tapi mempelajari Islam ya Allah dengan mendalam dan mempelajari dari sumber literaturnya yang benar. Ya. Maka saya bisa jadi promotor kandidat doktor yang menulis tentang filsafat Islam, membahas Imam Ash-Shatibi, membahas kitab Al-Muwafaqat. Ya, kan aneh. Gitu. Ada profesor UI jadi promotor di UIN. Kandidatnya menulis falsafatut tasyri' fil Islam, ya, filsafat hukum di dalam Islam. Nah, jadi kembali lagi kepada persoalan teks tadi itu, ya tulisan-tulisan Panacea itu sangat banyak ya. Saya sudah hampir lengkap semua tulisan-tulisan beliau. Akhir-akhir ini saya cari kembali dan bertemu lagi yang dulu saya cari tidak bertemu. Nah, dalam konteks Islam dan negara, Panacea itu apa sih yang dimaksud oleh Bung Karno dengan teokrasi? Apakah yang dimaksud oleh Soekarno agama dan negara harus dipisahkan? Apa sih artinya? Ya. Syekh Hamid Abu Zaid mengkritik itu. Katanya modernis itu secara sederhana mengatakan bahwa pemisahan agama dan negara atau penyatuan agama dan negara yang di Barat pun sebenarnya tidak pernah terjadi. Nah, kalau kita lihat konteks sejarah Barat antara Kristen dan politik di sana, Katolik khususnya, di mana gereja itu ya merupakan sebuah institusi, ya ada pemimpinnya secara hierarkis mulai dari paus sampai kepala paroki yang ada di kampung-kampung, begitu hierarkis begitu. Jadi seperti negara. Nah, apakah Islam itu mengenal lembaga semacam itu? Saya kira Pak Said Kutub dan Maududi itu mengatakan Islam itu ad-din, ya, an-nizam, ad-daulah. Islam itu agama, an-nizam, sistem, lembaga-lembaga, wad-daulah, dan negara. Saya tidak ketemu dalam tulisan Panacea mengatakan begitu. Ya. Jadi sebenarnya beda Panacea dengan Maududi, beda dengan Said Kutub, beda. Ya. Kalau orang mengatakan Partai Masyumi itu sama dengan Ikhwanul Muslimun di Mesir dan Jemaat Islami Pakistan, saya studi tentang Jemaat Islami itu dan saya menginterview Maududi ketika masih hidup tahun 1978. Saya bertemu Maryam Jamila dan lain-lain di Lahore pada waktu itu,
Dan saya menulis disertasi doktor di bidang ilmu politik, ya, judulnya Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, perbandingan Partai Masyumi dan Jemaat Islami Pakistan. Dan saya bisa membuktikan bahwa pemikirannya berbeda. Satu saya katakan modernis, dan satu saya dalam tanda kutip fundamentalis. Walaupun istilah fundamentalis sangat kontroversial, tapi saya mendefinisikan istilah itu supaya tidak salah pengertian. Ya. Ideologi juga bisa macam-macam artinya. Ya, biasanya orang baca buku Karl Menahem, Ideology in Utopia. Tapi orang-orang sastra antropologi, arkeologi juga malah bicara ideologi, mempelajari kebudayaan Maya dan Inka di Amerika Latin dalam makna yang jauh berbeda. Nah, mungkin satu ketika di Eropa, ya, institusi gereja itu langsung berurusan dengan negara, ya, dan ada kolaborasi antara kerajaan yang dipimpin oleh para raja-raja Eropa dengan gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus. Seperti itu. Nah, ketika bicara itu dalam konteks Islam, harus dipisahkan agama dan negara. Kalau dilihat dari segi an-nizam, institusi, ad-daulah, negara, apanya yang mau dipisahkan? Kita tidak punya sistem pastoral seperti itu, hierarki keagamaan seperti itu. Kita tidak punya satu institusi yang terlembagakan yang mengatakan inilah institusi dalam Islamic State, seperti dikatakan Syekh Al-Maududi dan lain-lain. Sebenarnya bermula dari Imam Al-Mawardi, ya, yang dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah itu negara itu wajib, daulah itu wajib berdasarkan ijma para sahabat sesudah Rasulullah wafat. Lalu kemudian ada yang disebut Ahlul Halli wal Aqdi, ada khalifah atau imamah dan teori yang terbentuk dalam sejarah pemikiran Islam. Tapi Pak Nasir mengatakan, iya, kalaulah pengertian agama itu harus dipisahkan dari negara, seperti di Turki yang dilakukan oleh Kemal Atatürk, yang ditulis oleh Soekarno, karena saya mengatakan sebenarnya sudah sejak lama, ya, agama Islam itu terpisah dari kehidupan kekhalifahan di Turki, karena raja-raja itu kehidupannya sama sekali tidak mencerminkan Islam, dan kebijakan-kebijakan mereka sama sekali tidak jauh daripada kebijakan-kebijakan Islam. Jadi Pak Nasir melihat pemisahan itu bukan pemisahan institusional antara gereja dengan negara. Bahasa Inggrisnya tuh separation of church and state. Bahasa Belandanya scheiding van kerk en staat. Yang dipisahkan itu gereja, bukan agamanya, bukan separation of religion and state, separation of church and state. Gereja, bukan negara, bukan agamanya. Nah, ini yang harus dipahami konteks, ya, dulu dan konteks sekarang. Nah, jadi Pak Nasir, ya, Zainal Abidin Ahmad itu menulis buku Membentuk Negara Islam tahun 52. Semboyannya itu menarik. Pak Ustadz Zainal Abidin Ahmad, saya kenal baik beliau, tokoh Masyumi itu bekas wakil ketua DPR tahun 55. Ya, Profesor Zainal Abidin Ahmad mengatakan, orang siapa bisa memisahkan gula dari manisnya, maka bisalah dia memisahkan Islam dari politik. Itu kata Pak Zainal. Ya, saya kira mungkin di barat orang berpikir church and state dipisahkan. Ada orang Jawa yang menjadi pemimpin partai Kristen. Ya, saya tiba-tiba jadi lupa namanya. Profesor ini mengatakan begini, bisakah agama Kristen dipisahkan dari politik? Ya. Dia mengatakan gereja bisa dipisahkan dari politik, tapi agama Kristen bisa nggak dipisahkan dari politik? Itu tidak mungkin. Sebab, katanya, iman Kristen itu bekerja di dalam hati orang Kristen dan mempengaruhi otak orang Kristen ketika dia berpikir, dan mempengaruhi attitude perilakunya ketika dia berbuat sesuatu. Apakah bisa hal seperti itu dipisahkan dari politik? Dia bilang tidak mungkin. Saya pikir pendapat dia benar. Ya. Jadi Pak Nasir itu
berpolemik dengan Soekarno dalam konteks pemahaman tentang pemisahan agama dan negara itu cara berpikirnya berbeda. Ya, saya berdebat dengan Omar Tusin almarhum dulu, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dia bicara tentang esensi. Nah, saya karena mahasiswa filsafat memahami makna esensi itu beda dengan Omar Tusin memahami kata esensi. Setelah berdebat panjang, saya kata, Omar, coba Bapak definisikan. Yang Bapak maksud esensi itu apa? Ya, karena saya orang filsafat agak beda menangkapnya dengan apa yang Bapak maksud. Setelah didefinisikan, saya kata, udah kalau gitu sih nggak ada perbedaan dengan Omar Tusin. Karena dia menafsirkannya seperti itu. Nah, jadi kayak supir truk tadi, saya tidak tahu jalan ke Bandung. Penafsirannya kan jadi lain-lain. Tapi kalau dia definisikan, ini saya menulis ini, karena sudah banyak orang ngetok-ngetok pintu mobil saya, nanya jalan ke mana, saya kesel. Saya mau tidur, jangan ada yang ganggu lagi. Maka saya tulis, jangan, saya tidak tahu jalan ke Bandung. Kok orang yang melihat itu, wah kasihan orang ini, sampai tidur kecapean, dia nggak tahu jalan ke Bandung. Saya mau ngasih tahu dia. Nah, itu orang ini baik, tapi supir itu kesel, tambah marah dia sama orang ini. Ya, teks bisa menimbulkan satu problematik. Tidak sederhana itu. Ayat Quran dibaca, dicomot, yang dicomot itu tafsir terjemahannya Departemen Agama, dia tafsirin mau-maunya sendiri. Wah, saya pikir bisa merepotkan itu. Ya. Tidak punya otoritas, tapi mau menjadi mufasir. Ini gawat seperti itu. Nah, jadi Panasio mengatakan tidak mungkin agama dipisahkan dari politik. Yang ada dalam pikiran Panasio itu adalah bahwa agama itu sesuatu yang ada dalam batin, ada dalam pikiran, dan mempengaruhi tingkah laku. Dan karena itu dia mengatakan bahwa Islam als ideologi. Islam adalah ideologi. Yang dimaksud Panacir itu, Islam itu bukan hanya berkaitan dengan urusan ibadah khasah dan akhirat. Islam itu juga mendorong etik perilaku kita, membangun bangsa, membangun negara, dan terlibat dalam persoalan-persoalan keduniaan ini. Karena itulah Islam. Menurut Panacir mengutip Hamilton Gibb, ya, seorang orientalis terkenal pada zaman itu. Kalau zaman sekarang bukunya sudah dikritik sama Edward Said dan lain-lain begitu. Tapi di zaman itu Pak Hamilton Gibb itu dianggap sangat simpati kepada Islam. Seorang orientalis Inggris mengatakan Islam itu a complete civilization. Islam itu adalah satu kebudayaan yang lengkap. Mana saya kutip pendapatnya itu untuk dalam mereka menjaga Soekarno. Jadi katanya, kalau di Turki itu Islam dipisahkan dari negara, itu nggak perlu lagi. Sudah lama dipisahkan oleh khalifah di Turki yang tidak mencerminkan Islam. Jadi Panacir melihat Islam sebagai satu gagasan, sebagai satu ide, sebagai sesuatu ada dalam diri kita, itu sudah lama ditinggalkan di Turki, dipisahkan dari negara. Soekarno melihat itu sebagai satu church, institusi yang tidak ada di Turki. Ya, bahwa belakangan Malaysia misalnya, yang di Pertuan Agung Malaysia adalah ketua agama Islam di persekutuan yang di Pertuan Agung. Itu sebenarnya mengadop konstitusi Inggris, ya, karena konstitusi Inggris mengatakan Anglikan adalah official religion dari England, dan raja ataupun ratu Inggris adalah ketua gereja Anglikan. Jadi itu diambil mentah-mentah, yang di Pertuan Agung adalah ketua agama Islam. Agama Islam kepada ketuanya ya. kita tanya juga begitu. Ya, barangkali ya di Jogja itu ya dipengaruhi oleh Turki, barangkali ya. Gelar Sayyidin, Panutugomo dan segala macam begitu. Khalifatullah ya. Tapi tidak merupakan satu institusi. Paling institusinya di Jogja ada ya seperti yang almarhum yang saya sering berkunjung ke rumahnya itu, Kiai Haji Muhammad Wardan di Poningrat, ya, zaman itu beliau pengulu ageng di Jogja. Saya sering bertemu almarhum di Kauman di rumahnya. Nah, jadi pikiran beda. Karena itu Panacir tidak pernah mengatakan Islam itu ad-din, an-nizam, ad-daulah. Enggak. Ya. Pikiran Panacir ini lebih dekat kepada pikirannya Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan negara itu bukan sesuatu institusi langsung dari agama. Tapi keberadaan negara itu sesuatu yang perlu.
untuk menegakkan suruhan-suruhan syariah. Sebab syariah tidak bisa tegak, ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tidak bisa tegak tanpa ada alat untuk menegakkannya. Yang dalam kaidah usul malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib ditegakkan tapi tidak bisa tegak tanpa ada faktor X, maka menciptakan faktor X itu merupakan satu kewajiban pula. Jadi Pak Nasir tidak melihat negara itu nizam yang inherent langsung dengan Islam, tapi dia menganggap ini adalah sesuatu institusi yang perlu. Sebab tanpa itu, al-amru bil ma'ruf tidak bisa ditegakkan, syariah tidak bisa ditegakkan. Karena itu Pak Nasir mengatakan tidak ada satu model tertentu negara dalam Islam. Kalau saya baca bukunya Musdah Mulia, disertasinya tentang Husin Haikal, yang mengatakan Haikal pertama kali mengucapkan itu tahun 52. Oh tidak, Pak Nasir tahun 28 mengatakan hal itu. Bahwa Islam itu tidak mengacu kepada satu model tertentu. Dia bilang, mungkinkah Islam itu mengatur negara? Nah, itu polemik yang kedua dengan Bung Karno. Dia bilang, yang diatur oleh Islam itu asas-asas, dasar-dasar. Ya. Kita wajib menegakkan musyawarah. Ini terlalu panjang memberi pengantar, ini belum masuk soal demokrasinya nih. Barangkali nanti kalau boleh usul ada seri kedua barangkali ya, kuliah membahas demokrasi dalam pemikiran Pak Nasir lebih detail. Sekarang ini pengantarnya. Kalau nggak dipahami ini nggak bisa juga kita langsung membahas demokrasinya itu. Nah, jadi asas-asas yang abadi, universal, berlaku selamanya. Apa asas itu? Adanya suatu pemerintahan yang berdaulat untuk menegakkan suruhan-suruhan agama dan menegakkan kemaslahatan. Dan ada musyawarah, kata Pak Nasir. Nah, kalau misalnya negara itu perlu bagaimana menciptakan dividen pendapatan negara, bagaimana kita mengatur pajak fiskal, kata Pak Nasir. Kita bisa ambil dari Jepang, bisa ambil dari Amerika, bahkan katanya bisa ambil dari Rusia. Rusianya sendiri sudah zaman itu sudah komunis di bawah Lenin. Ini bisa diambil dari mana-mana. Nah, jadi Pak Nasir tidak spesifik mengatakan ada an-nizam, harus ada imamah atau khalifah, harus ada ahlul halli wal aqdi. Pak Nasir mengatakan nggak ada. Itu bisa kita ciptakan syura, ya, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu bisa diimplementasikan dalam institusi-institusi yang berbeda menurut kebutuhan zaman. Jadi dia beda dengan Maududi, beda dengan Said Qutb. Ya, karena memang Maududi dan Said Qutb tidak pernah ikut dalam pemerintahan. Beda dengan Pak Nasir. Pak Nasir jadi Menteri Penerangan, anggota KNIP, anggota DPR, jadi Perdana Menteri. Dia menghadapi situasi yang nyata. Nah, dari sini kita lihat pikiran Islam tidak mengacu pada satu model tertentu. Ya. Makanya banyak orang ya, saya agak mengkritik pendapat mengatakan, walaupun mungkin ada benarnya dari satu sisi, tapi ada salahnya pada sisi yang lain. Ya, banyak buku akhir-akhir ini ditulis Pak Nasir dalam kaitannya dengan mosi integral. Ya, kita tahu kita ada satu episode dalam sejarah kita lahirnya Republik Indonesia Serikat. Ya. Itu pun karena diplomasi Mr. Muhammad Rum. Ya. Di Kaliurang dia berunding sama Van Royen dan melahirkan satu statement Rum Royen mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda. Kedua belah pihak sepakat menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Belanda akan serahkan kedaulatan kepada Indonesia, tapi dibentuk Republik Indonesia Serikat yang cikal bakalnya negara-negara yang diciptakan oleh Van Moon. Jadi negara Republik Serikat itu memang kerjanya orang Masyumi juga pada awalnya. Pak Nasir saya sempat interview, gimana? Pak Nasir beda pendapat sama Muhammad Rum. Dan ini saya baca firstlah rapat Masyumi tahun awal 50. Ada perdebatan sengit dalam rapat PB Masyumi karena Rum berunding dengan Van Royen, Pak Nasir oposisi dengan itu, tidak setuju. Yang lain-lain juga kebanyakan tidak setuju. Tapi Rum mengatakan, ya saya bertindak independen, saya tidak mewakili Masyumi berunding di situ. Kata Muhammad Rum seperti itu. Bahkan keberadaan Muhammad Rum dalam berunding dengan Van Royen pun dikritik oleh Masyumi.
Harusnya yang berunding pemerintah dipimpin Syafruddin, PDRI, bukan pemimpin yang ditawan di Pulau Bangka di kampung saya itu. Bung Karno, Hatta, semua ditawan. Rum juga ditawan di sana, dikeluarin, dibawa ke Jogja untuk berunding dengan Van Royen. Kalau seserah apa? Yang harus berunding, Syafruddin, itu kata Pak Natsir. Agak-agak keras mereka berdebat mengenai persoalan itu. Tapi perundingan Rum Royen mengakhiri sengketa kita dengan Belanda, berunding kita di Den Haag, di Wassenaar, dan lahirlah konstitusi RIS, konflik dengan Belanda selesai, kita jadi anggota PBB, bendera kita berkibar di markas PBB di New York, dan kedaulatan Indonesia diakui oleh seluruh dunia. Sengketa dengan Belanda selesai. Kenapa sih? Kenapa akhirnya setuju dengan negara serikat? Ya, kita itu taktik. Negara serikat itu kita tahu, banyak orang-orang kita ada di negara-negara yang dibikin panmuk, termasuk Tuan Hasan. Ya, saya sempat tanya Pak Natsir, kenapa Tuan Hasan ini jadi Menteri Agama di negara Pasundan? Negara Pasundan itu negara bikinan Panmok itu, di Bandung. Tapi Menteri Agamanya Tuan Hasan, gurunya Pak Natsir. Apa ini kurang mengerti strategi? Pak Natsir berketawa, orang itu bukan tidak tahu politik, dia tahu itu katanya. Dan dia bicara sama saya, nah, kita bikin aja, Panmok bikin, ayo kita ikut aja di situ. Nanti gampang kita bubarin kalau kita ada di situ. Kalau kita di luar, kita bagaimana mau bubarin. Nah, itu taktik politiknya matematik. Nah, jadi Pak Natsir itu akhirnya membubarkan RIS dengan mosi integral. Ya. Resolusi Natsir, mosi Natsir diterima oleh DPR, dan pemerintah wajib melaksanakannya berunding dengan dua negara bagian, Republik Indonesia di Jogja, negara Indonesia Timur di Makassar, dan negara Sumatera Timur, NST. Berundinglah empat pihak ini membubarkan RIS karena mosi integral. Dan dengan mosi integral itu jugalah Pak Natsir itu salah satu dasarnya diberi gelar pahlawan nasional. Pak Natsir adalah pembela NKRI. Pak Natsir begini, apa betul Pak Natsir itu menghendaki Indonesia itu negara kesatuan? Enggak. Nah, ini kritik saya. Pak Natsir mengatakan negara kesatuan atau negara federal itu tergantung kebutuhannya. Ketika Pak Natsir terlibat PRRI di pedalaman Sumatera, PRRI itu membentuk RPI, Republik Persatuan Indonesia. Terdiri atas ya, PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi, Darul Islam Aceh, membentuk satu negara namanya RPI, Republik Persatuan Indonesia. Susunan pemerintahnya federal. Saya interview Pak Natsir, Pak, apa Pak Natsir ini gigih dengan bentuk susunan negara kita, negara kesatuan? Kalau saya mengatakan, apakah negara kesatuan, apakah negara federal? Itu tergantung kebutuhan. Kaitannya dengan Islam, Islam tidak mengatur itu. Jawabnya Pak Natsir. Apa kebutuhan kita? Dan Pak Natsir itu orang yang sangat realistis berpikir, karena dia menghadapi peristiwa konkret, nyata. Nyata sekali. Ya. Misalnya Pak Natsir itu tim apa namanya, sebentar ya. Ada sedikit kalau boleh. Minta maaf, ada sedikit baterainya lemah. Pak Natsir itu berunding sebagai delegasi Indonesia berunding di Linggarjati di Bandung di bawah Perdana Menteri Syahrir, berhadapanlah dengan Van Mook dan lain-lain. Fraksi Masyumi di Jogja dikenip ketuanya Abu Hanifah, itu oposisi menentang perundingan dengan Belanda. Dan ketika ada hasil Linggarjati, itu fraksi Masyumi minta Syahrir mundur dan minta supaya orang-orang Masyumi yang ada di kabinet mundur. Abu Hanifah dalam tulisannya itu Tales of a Revolution, saya mengatakan, alangkah sulitnya saya, katanya. Saya ini ketua fraksi Masyumi yang oposisi terhadap perundingan dengan Belanda. Ketua Masyumi-nya Sukiman Wiryosajoyo, yang memang tidak setuju perundingan. Tapi orang-orang Masyumi-nya ada di kabinet Syahrir dan ikut berunding sama Belanda. Pak Natsir mengatakan, tidak bisa
PB Masyumi minta saya mundur dari kabinet menghentikan perundingan Belanda. Saya duduk di kabinet. Syahrir ini adalah kabinet second kabinet ahli. Dan saya duduk di situ, bukan wakil dari Partai Masyumi sebagai orang perorangan. Bapak bisa bayangkan ya, kalau itu terjadi zaman sekarang. Ya, saya tidak mau dukung Prabowo Subianto calon presiden aja sudah dianggap kafir. Sebab saya anggap Prabowo sama Jokowi itu sama aja, saya bilang ya. Ya, Islamnya ya gitu-gitu aja. Dua-duanya nggak punya rekam jejak membela Islam. Kecuali Jokowi itu kafir, Prabowo ini mujahid, alim, wajiblah kita mendukungnya. Ini sama aja, sama sami mawon, pedowai kalau orang Jawa bilang. Jadi mau dukung Prabowo, dukung Jokowi sama aja. Yang paling penting umat Islam untung. Ya, itu aja saya bilang. Ya, coba nanti kalau saya bilang sama Habib Rizik, Bib, kalau Jokowi menang, saya yang akan pengaruhi dia. Kalau Prabowo menang, antum yang pengaruhi dia. Siapa yang menang, yang penting kita untung. Nah, ya, sekarang ya saya nggak bisa masuk ke kabinet. Yang masuk ya Luhut Panjaitan, ya dia yang pengaruhi Jokowi tiap hari. Kita ngomel terus di luar. Jadi tahun-tahun 40-an itu orang biasa beda pendapat. Sekarang beda pendapat lari ke akidah, ya kan? Bahkan kalau Prabowo kalah dikatakan sama perempuan penyanyi itu, tidak ada lagi orang mau menyembah Allah. Kok sampai sejauh itu? Ini kan urusan dunia aja, nggak perlu ada ijtima menghasilkan satu ijtihad. Karena mengijtihadkan, memfatwakan satu bidang politik itu nggak soal makanan. Soal makanan ya halal atau haram bikin fatwa ya gampang. Tapi kalau politik itu nggak sederhana itu persoalan. Nah, jadi Pak Natsir sejatinya bukan orang yang ngotot harus negara kesatuan. Pak Natsir itu bisa negara kesatuan, bisa negara federal, tergantung kebutuhan. Karena dia menghadapi situasi yang konkret. Pak Natsir, kenapa Bapak lebih cenderung berunding pada Belanda? Dia bilang, kita nggak mungkin dengan kekuatan senjata menghadapi Belanda. Kita pasti kalah dalam pertempuran. Ya. Pemeruncing lawan senjata mati liu, kalau istilahnya itu. Nggak mungkin menang. TNI main klaim aja, ya, perjuangan bersenjata. Toh, Desember 48, Soekarno, Hatta, dan lain-lain itu kan ditangkap Jogja, diserbu tanpa perlawanan. Ya. Di Maguwo itu didarati pasukan Angkatan Udara Belanda, tidak ada perlawanan bersenjata apapun. Ya. Kabinet lagi sidang di Kepatihan, ditangkap sama Belanda, dibawa pakai pesawat ke Brastagi. Tidak ada perlawanan. Ya, Pak Harto 1 Maret itu udah belakangan itu udah 49. Nah, selama Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Rum, Ali Sosro Amijoyo, dan lain-lain ditawan di kampung saya di Pulau Bangka, di Bukit Menumbing. Berbulan-bulan ditahan di situ, hampir 8 bulan. Apa pernah ada militer kita menyerbu Pulau Bangka untuk membebaskan Soekarno, Hatta, dan lain-lain? Militer kita? Enggak ada. Itu omong kosong aja itu, tentara-tentara itu. Ngomong perjuangan kita rebut kemerdekaan. Mana ada? Jadi kalau tentara kuat diserbu dong Pulau Bangka, bebaskan Soekarno, Hatta di sana. Emang ada berapa sih tentara Belanda di kampung saya itu? Ya, nggak ada 1 batalion tentara Belanda di situ. Mestinya bisa dihadapi. Tapi nggak ada. Ya, mereka dipulangkan dari Bangka ke Jogja, ya itu karena Statement Van Rooyen, bukan karena ditahan oleh kekuatan militer. Ini tentara ini kadang-kadang ada juga itu. Menulis sejarah seperti fiksi, bukan satu fakta yang sebenarnya terjadi. Nah, Pak Natsir harus realistis. Beda dengan Said Qutb, beda dengan Maududi. Maududi tidak pernah menjadi pejabat di Pakistan sampai meninggal. Said Qutb juga tidak. Ya. Pak Natsir dia harus menghadapi Belanda, menghadapi PKI, ya, menghadapi musuh-musuh. Dia harus jadi Perdana Menteri, menghadapi macam-macam. Dan orang itu tidak hanya berpikir di belakang meja, tapi itu orang yang terlibat dalam dunia nyata dan berhadapan dengan satu realitas, dan refleksi pemikiran orang yang terlibat dalam realitas itu akan berbeda dengan orang yang pure academician atau pure ulama yang tidak terlibat secara langsung dalam sebuah pergerakan politik yang nyata. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa Pak Natsir pada akhirnya mengatakan ya Islam tidak punya model tertentu tentang negara, bisa kita pilih, tapi asas-asas Islam, spirit Islam itu harus dituangkan.
Makanya Pak Nasir mengatakan, Islam itu tidak demokrasi 100%. Tapi Islam itu tidak autokrasi 100%. Islam ya Islam. Nah, itu yang dikritik oleh Munawir Syadzali dalam bukunya Islam dan Tata Negara. Tapi mana konsepnya, katanya Munawir. Pak Nasir berhenti sampai di situ, tidak pernah menguraikan. Islam bukan demokrasi 100%, bukan autokrasi 100%, Islam ya Islam. Nah, yang kayak apa Islam ya Islam itu? Saya nggak punya waktu lagi untuk menjelaskan. Barangkali nanti ada kesempatan lain, kita ada kuliah sendiri, membicarakan tentang konsep Pak Nasir. Ketika di konstituante dia mengatakan, ya pilihan kita sekarang tinggal antara sekularisme dan Islam sebagai dasar negara. Tapi apakah Islam itu teokrasi? Dia bilang, bukan. Islam itu demokrasi. Apakah demokrasi yang seperti yang di Barat? Tidak. Dia bilang, adalah teistik demokrasi. Seperti apa teistik demokrasi dalam Islam? Dan kalau ini kita kaji ulang, kita hadapkan dengan problema sekarang. Apakah masih relevan atau tidak pemikiran Pak Nasir? Saya kira sampai di sini dulu. Belum tercapai target kita. Mudah-mudahan pada kesempatan akan datang saya diberi kesempatan lagi oleh pengajian ini untuk menjelaskan lebih detail tentang pemikiran Pak Nasir tentang demokrasi. Tipologi antara nasionalis, ada yang bilang nasionalis sekuler, nasionalis saja atau golongan kebangsaan, dan Islam. Islam ini bagi dua lagi antara Islam modernis dan Islam tradisionalis. Tapi itu memang konsep yang dipakai untuk memetakan kekuatan-kekuatan politik di zaman itu yang makin kebelakangan ini sebenarnya sudah jauh sekali berubah. Ya. Agak susah mengkategorikan modernis, tradisionalis, ya. Karena kadang-kadang orang tradisionalis itu jauh pikirannya lebih modern daripada orang-orang modernis, dan orang-orang modernis itu kadang-kadang malah jadi konservatif pikirannya. Jadi karena memang juga waktu saya mengkaji tentang modernisme dan fundamentalisme Islam, itu ada kaitannya dalam tesis saya itu mengatakan bahwa ini sebenarnya dua-duanya lahir dari Islam, tapi berbeda corak penafsiran terhadap ajaran Islam terkait dengan politik. Yang modernis menganggap Islam itu mengatur asas-asas universal, dan asas universal itu dapat ditransformasikan ke dalam kenyataan-kenyataan sosial dan politik dalam satu masyarakat yang hidup dalam satu zaman tertentu, yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Nah, biasanya orang modernis lebih fleksibel dan lebih realistik, karena dia menghadapi kenyataan. Ya, misalnya orang Masyumi termasuk Pak Nasir tidak pernah mempersoalkan bahasa Indonesia. Ya, bahkan Pak Nasir itu seorang eksponen ya bahasa Indonesia, menulis dalam bahasa Indonesia sangat bagus untuk ukuran zamannya. Kalau saya membaca tulisan Dr. Rajiman Widyodiningrat, itu bahasa Inggris Indonesia-nya itu agak ya kejauh-jauhan begitu ya. Saya ingat waktu saya jadi mahasiswa Fakultas Hukum, ya banyak profesor tua, Profesor Sukardono, Profesor lain-lain itu mengajar pakai bahasa Indonesia, itu bahasanya itu bahasa Indonesia tapi agak-agak Belanda di kepalanya itu. Jadi ya seperti itulah gambaran kita. Nah, pada waktu Masyumi mendraft konstitusinya, ya disebutkan bahasa adalah bahasa Indonesia, lambang negara, gambang negaranya burung Garuda. itu Masyumi ya. Dan jangan lupa burung Garuda itu digambar mula-mula sama Sultan Hamid ya, dibuat oleh Yamin, yang mensahkan Garuda itu menjadi lambang negara, Perdana Menteri Sukiman Wiryosanjoyo. Itu Perdana Menterinya Masyumi. Jadi tetaplah lambangnya itu burung Garuda itu ya. Itu kalau ditafsirkan bisa syirik lagi itu, karena itu Garuda itu mitologi dalam dunia agama Hindu. Nah, coba dibanding sama Maududi ya. Ketika terjadi perdebatan di Pakistan dalam menyusun Undang-Undang Dasar Pakistan tahun 58, apakah bahasa nasional Pakistan? Nah, jadi debat sengit ya. Karena di Pakistan itu ada 5 suku besar ya. Suku Punjab ya, suku Sind, Baluchistan, ada 4, suku Bengal. Nah, suku Bengal ini di Pakistan Timur yang belakangan jadi Bangladesh. 52% orang Pakistan itu orang Bengali yang di timur itu. Nah, tempat saya sekolah dulu Lahore itu pakai bahasa Punjabi ya. Nah, itulah bahasa yang di Pakistan.
timbul perdebatan. Kalau dipilih demokrasi, maka bahasa terbanyak dipakai di Pakistan itu adalah bahasa Bengali. Tapi itu hanya dikuasai orang di Pakistan Timur. Di Pakistan Barat orang tidak mengerti bahasa Bengali. Hurufnya aja beda, ya, tulisannya beda. Nah, timbul perdebatan. Dan jangan lupa, pendiri Republik Islam Pakistan itu Muhammad Ali Jinnah. Itu tidak mengerti bahasa Urdu. Dia berpidato pakai bahasa Inggris di mana-mana. Semua dia orang Delhi. Ibu kota India sekarang ini. Orang Delhi dia ada bahasa sendiri, ya. Bukan bahasa Urdu, bukan bahasa Punjab, bukan bahasa lain-lain. Jadi pendiri Pakistan itu sendiri nggak ngerti bahasa Urdu. Nah, timbullah debat. Ya, pakai bahasa Urdu aja. Bahasa Urdu itu bahasa ciptaan, ya. Bahasa Prancis plus bahasa Hindi. Jadilah bahasa Urdu, dan itu sebenarnya bahasa dunia sastra. Ya. Nah, itulah yang akhirnya diterima sebagai bahasa nasionalnya Pakistan. Ya. Maududi mengatakan, karena Pakistan negara Islam, maka bahasa Arab harus menjadi bahasa nasional Pakistan. Nah, itu kan Maududi kan nggak realistik. Siapa yang mengerti bahasa Arab di Pakistan itu? Yang seorang Pakistan itu merdeka, 82% rakyatnya buta huruf, nggak bisa baca huruf Latin maupun huruf Arab, bagaimana mau pakai bahasa Arab? Baca aja nggak bisa. Nah, jadi realistis menghadapi dunia. Sebaliknya, yang tradisionalis kan lebih kompromi kepada tradisi. Ya, kompromi kepada tradisi itu Islamization of culture, kan begitu kan? Mengislamkan kebudayaan. Saya mengikuti pengajiannya Kiai Agil Siroj satu hari. Kiai Agil bilang begini, riwayat tumpeng di Jawa. Ya, itu semua tumpeng itu dulu kecil-kecil katanya kan, ditaruh di bawah pohon, ditaruh di tiang, ditaruh di tangga, supaya kalau dewa-dewa, hantu-hantu datang, sudah kompromi, diopenin istilahnya. Ya, ini kok datangnya dari Borobudur ya, diopenin, dikasih tumpeng kecil. Ya ini kalau Jumat Kliwon selalu nongkrong di sini, ya kasih. Datang agama Islam datang menganjurkan sedekah, ya, menunjukkan berdoa pada Tuhan. Bahwa ya jangan bikin tumpeng kecil-kecil, kata Kiai Agil. Bikin yang gede, ya. Yang gede ditaruh di rumah, panggil orang sekampung. Nah, tumpengnya bukan gede, nih. Jadi bukan lagi tumpengnya itu dikasih pada dewa-dewa hantu-hantu, tapi tumpengnya ya buat makan enak-enak. Dibacakanlah doa-doa Islam. Jadi ya itu Islamization of culture. Gayanya Pak, saya sih khusyuk aja dengerin ceramahnya kayak Agil kan, oh begitu rupanya ya. Gitu. Nah, tapi orang fundamentalis ya, menolak itu semua. Dan mereka ini kembali ke awal. Itu yang disebut dengan kelompok-kelompok yang sekarang ini kelompok usroh dulunya itu kelompok-kelompok apa istilahnya itu yang pokoknya ingin kembali kepada Islam yang puritan, yang murni, yang seperti inilah ya. Bahkan makan pun harus pakai 2 jari, nggak boleh pakai 5 jari, nggak boleh pakai sendok garpu, karena itu tradisi non-Islam. Seperti Nabi begini. Pak Nasir satu hari lucu, dia baca tulisannya Abdul Qadir Hasan dari Bangil, anaknya Tuan Hasan, di dalam majalah Al Muslimun, tentang makan tuh harus pakai tangan kanan, ya tidak boleh tangan kiri. Pak Nasir baca itu, dia bilang sama saya, Yusril, coba kamu ketikkan surat saya kepada Qadir. Saya mau tanya sama dia, apa Pak? Saya bilang. Nah, jadi Pak Nasir ngomong, saya ngetik suratnya. Saudara Qadir, katanya. Saya baca tulisan saudara di majalah Al Muslimun tentang begini. Saya ini kan orang Minang, ya, makan pakai tangan. Nah, tangan saya itu kan kotor kalau makan begini. Terus saya ambil gelas pakai tangan kiri, saya minum. Saudara mengatakan itu tidak boleh. Bagaimana apa yang saudara ucapkan itu dengan tradisinya orang Minang? Yang saya ketik suratnya. Pergi saya ke kantor pos zaman itu ya, belum ada email ya. Dikasih perangko, dikirim sama Pak Kadir ya. Tidak lama kemudian Kadirnya datang ke Jakarta ya, menemui Pak Nasir hanya menjelaskan persoalan ini. Jadi kadang-kadang orang tua-tua itu lucu, kadang-kadang sampai soal kecil begitu kita pikir jadi besar urusannya. Dan Pak Kadir bilang ke saya tidak enak nulis di Al Muslimun, nanti dibaca banyak orang. Lebih baik saya langsung jelaskan kepada Pak Nasir. Nah, seperti itulah gambarannya. Nah, jadi nasionalis dan Islam itu sudah banyak kerenggangannya. Ya, jadi tidak ketat. PNI, PKI, Masyumi, NU zaman dulu. Sekarang sudah jauh berbeda. Dalam Golkar itu sendiri
kekuatan Islam luar biasa besarnya. Ya, pasukannya Akbar Tanjung dengan Kahminya di dalam Golkar itu nggak bisa kita anggap sepele sebagai satu kekuatan Islam yang penting. Begitu juga di Demokrat, begitu juga di PDIP. Ya, tapi kita lihat di PKB tetap linear dan konsisten, mencerminkan NU tahun 50-an. Nah, sementara harus kita lihat ya, peta kekuatan modernis itu memudar. Ya. Partai-partai yang mengusung modernisme itu ya katakanlah dominannya MI di dalam P3 pudar, PBB apalagi ya, itu memudar ya, digantikan oleh kelompok-kelompok tradisionalis bertahan, dan pemahaman orang tentang Islam sekarang ini agak berbeda dengan dulu. Dari pengajian-pengajian, dari ceramah-ceramah, beda ya. Jadi saya ingat Pak Arias Rashid cerita di kampungnya itu biasanya kalau hari Jumat para kiainya itu, ustadznya itu di pondoknya itu semua pergi ke masjid-masjid untuk jadi khotib. Sekarang dia bilang, loh kok ada di pondok? Jadi tanya, loh kok nggak jadi khotib? Ya kita ini udah nggak bisa jadi khotib Pak. Ya kenapa? Yang jadi khotib itu ya mesti yang jenggotnya panjang, ya jubahnya panjang, ya hidungnya mancung, dan ya Habib-Habib itu. Jadi kiai pribumi ini baik Jawa maupun Bugis ya, itu sudah kurang laku sekarang, kalah dengan habaib yang begitu. Apalagi orang model saya begini ya. Di PBB sendiri ada ketua wilayah yang komplain saya terus, kenapa Pak Yusril itu nggak pakai sorban, nggak pakai jenggot, nggak pakai jubah. Nah, jadi pemahaman orang itu beda Pak. Dulu yang ceramah di televisi di mana-mana itu Pak Osman Ralibi, Pak Kotokolah, Buya Hamka, dan lain, pikiran sangat terbuka. Tapi sekarang yang ngasih pengajian itu, ini siapa ya, Ustadz siapa ini ya? Kita tanya-tanya juga ilmunya di mana ya, belajarnya segala macam begitu. Jadi orang memahami Islam secara sederhana, Islam amalan-amalan, wiridnya apa, bacanya apa, doanya apa, segala macam gitu. Nggak lagi wajah Islam intelektual tahun 70-an, 80-an. Makanya saya sudah generasi yang out of date juga kalau dihadapkan dengan konteks ini. Jadi yang dipahami orang dengan Islam itu, lihat aja Ustadz sekarang, semua pakai peci yang begini, yang bulat begitu atasnya, jenggotnya tebal, gini. Nah itulah. Jadi kalau seperti kita ini udah nggak tampang Ustadz lagi, nggak diterima oleh masyarakat, kurang diterima lah, bukan nggak ya. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi saya kira zaman akan terus berubah, akan terus berganti, dan memang ya ada zamannya. Ya keadaan seperti ini, ya mungkin ketika Islam ini menghadapi gempuran luar biasa, cara orang bertahan dengan Islam itu ya bukan respons seperti Panasir itu, intelektual modernis, tapi mereka bertahan. Otaknya udah tersekulerkan, bisnisnya udah tersekulerkan, lalu simbol-simbol dipertahankan. Segalanya diberi label syariah, tidak lagi substansi. Walaupun bank syariah sebenarnya ya bank konvensional juga, cuma dikasih nama-nama Arab aja kebanyakan begitu. Ada yang syariahnya, ada yang lainnya enggak begitu. Ya, tapi ya dengan itu orang sudah merasa dia terpuaskan. Jadi ya, Islamnya sudah terpenuhi dengan istilah-istilah yang serba Arab begitu, yang sebenarnya ya mengucapkan selamat ulang tahun aja sudah pakai barakallahu fi umrik dan segala macam begitulah. Jadi saya juga kadang bingung ini apa ya. Kalau dulu ya orang bilang happy birthday begitu ya, pakai bahasa, sekarang malah pakai bahasa Arab, tapi apa betul mengucapkan begitu. Ya kalau sama laki-laki, kalau sama perempuan gimana? Ya kan? Kalau misalnya yang diucapkan itu ada 2 orang, satu laki satu perempuan kan lain lagi. Nah, bahasa Arab itu jadi bahasa yang nggak sederhana juga untuk diterapkan di sini, karena bahasanya punya struktur dan framework itu sendiri. Ya, saya kira seperti itu, Pak. Ya, jangan kejawab. Terima kasih, luar biasa. Saya pernah 2 kali jadi Menteri Kehakiman dan memproduksi sekitar 200 undang-undang. Ya. Dan kita punya fraksi di DPR pada waktu itu walaupun kecil. Dan walaupun kecil militan fraksinya itu. Keras, dan orang-orangnya cukup handal. Ya. Anggota fraksi itu ada saya, ada Hamdan Zulfa, Hartono Marjono, Profesor Yusuf Amir Faisal. Orang 13 orang tapi luar biasa menghadapi PDIP dan lain-lain. Banyak sekali undang-undang yang dijiwai oleh spirit Islam. Yang paling monumental yang saya hadapi adalah ketika membentuk undang-undang Aceh, ya, Nanggue Darussalam. Itu kita yang bikin. Dan dikatakan bahwa syariat Islam itu berlaku di Aceh. Dan jika termasuk hukum pidana dan pengadilan agama diperluas kewenangannya mengadili
kasus-kasus hukum pidana yang diatur di dalam Kanun Aceh. Nah, saya menggunakan istilah kanun, bukan lagi menggunakan perda. Dan itu tetap kita pertahankan sampai perundingan di Helsinki, dan waktu saya jadi Menteri Sekretaris Negara, saya juga diminta oleh Presiden SBY pada waktu itu bersama Bapak Muhammad Ma'ruf almarhum itu mewakili Presiden membahas RUU pemerintahan Aceh pasca perundingan Helsinki. Dan itu kita pertahankan. Saya berjam-jam harus memberi kuliah bagaimana penerapan syariat Islam di Aceh itu. Dan sebelumnya itu ada rapat setengah kamar, ya, sebelum undang-undang NAT, itu dengan fraksi PDKB, fraksi Kristen. Dia bilang, Pak Yusril, kita mesti bicara, Bapak jelaskan ke kami, syariat Islam itu kayak apa sih di Aceh? Coba contoh sederhana aja nih, kalau ada orang Islam mencuri ayam orang Kristen, hukum apa yang dipakai? Kalau orang Kristen curi ayam orang Islam di Aceh, hukum apa yang dipakai? Nah, itu gampang, nanti saya jelasin. 2 jam saya ngasih kuliah sama mereka itu, termasuk Profesor Manase Malo, Profesor Astrid Susanto, dan lain-lain. Makanya mereka mengatakan, kalau seperti yang Anda jelaskan syariat Islam itu, ya tidak ada yang mesti kita takutkan. Ya. Dan kalau seperti itu syariat Islam, seperti yang Anda jelaskan itu, nggak ada keberatan kami syariat Islam itu dijalankan di Aceh. Ya. Cuma kalau kami dengar pengajian-pengajian musulam, gitu. Jadi saya yang paling lucu itu apa? Permadi. Ya. Permadi itu tim membahas RUU itu. Kalau rapat bawa keris taruh di belakang. Kerisnya mau ngapa nih bos? Saya bilang mau berantem di sini atau mau apa? Ya, Anda ini kan untuk menguatkan semangat saja. Jadi waktu saya membahas RUU Aceh itu, saya tanya, fraksi PDIP terima 100% setuju, kata Permadi. Saya kaget. Waktu keluar rapat, saya tanya, bos, ini benar nih tadi bilang begitu. Ini di Aceh loh, kalau berzina dirajam loh di Aceh. Kok setuju? Ya setuju dong. Ya kalau saya mau gitu-gituan, masa di Aceh? Kata. Jawabnya Permadi, kurang ajar. Jadi dia ini kawan saya, Pak Permadi itu orang lucu. Ya satu hari dia bilang sama saya, Mas Yusril, itu kepala KUA Pulau Gadung kurang ajar sama saya. Kenapa? Kenapa kurang ajar? Lah saya mau menikahkan anak saya perempuan, mau jadi wali, nggak boleh katanya. Sebab saya ini bukan orang Islam, saya orang Klenik. Oh saya ini orang Islam kok. Oh, diangkat celananya. Coba lihat nih, disunat apa enggak? Orang Islam kok kurang ajar. Kepala KUA Pulau Gadung itu dia cerita curhat sama saya. Ya itulah Pak Permadi ya. Jadi saya juga dulu pernah Pak orang Jogja ini, Profesor Selo Sumarjan ya. Ya itu saya waktu itu berantem sama Daud Yusuf tahun 78 soalnya KKBKK. Papasan di jalan. Profesor Selo tertatih-tatih jalan. Ini saudara Yusril. Iya, Prof. Lah, saudara itu diapakan sama Daud Yusuf? Ya, saya cerita, kurang ajar Daud Yusuf itu ya. Anti-Islam ya. Saya ini, ya, walaupun nggak begini-begini, katanya, maksudnya nggak sholat. Sebagai orang Islam, saya tersinggung dengan Daud Yusuf itu. Itu Profesor Selo Sumarjan, sholat nggak pernah. Ya, tapi ya itulah gambarannya ya seperti itu. Nah, jadi saya pikir Pak Permadi itu juga begitu. Jadi sebenarnya tergantung approach kita. Nah, sekarang ini kita nggak berkuasa, ya. Yang berkuasa ya Kiai Ma'ruf Amin dan lain-lain nggak punya visi, repot. Ya. Ikut di dalam bisa jadi Pak Turut, ya. Ikut aja. Ya. Saya dulu disuruh masuk ke Seknek, ya, zamannya Pak Harto. Heran saya ini tiap hari kritikin Pak Harto. Kok dipanggil Pak Murdiono suruh masuk Seknek? Saya tanya, kerja saya apa Pak Mur? Saudara nulis pidato presiden. Loh, kan kaget saya. Saya tanyalah Pak Anwar Haryono pada waktu itu, Pak Anwar, kok saya suruh masuk? Saudara suruh terima. Saudara bisa mempengaruhi pikiran Pak Harto. Nah, mulailah Pak Harto lebih dekat kepada Islam ya daripada sebelumnya. Jadi sebenarnya ya itulah menurut saya kan kekuasaan itu kan ya temporal ya. Ya. Kalau kita tidak berkuasa, kita bagaimana caranya mempengaruhi orang yang berkuasa. Nah, ini kalau kita nggak berkuasa, kita di luar, tapi caci maki, ngomel terus, ya makin frontal, makin ditinggalkan orang. Tapi kalau masuk ke dalam, harus siap-siap. Ya. Jangan kita larut di dalam kekuasaan itu sendiri. Nah, jadilah ikan, ya, berenang di air asin, tidak jadi asin, nah, dia jadi ikan asin, kalau sudah mati, dibelah orang, dikasih garam, nah, jadilah ikan asin. Nah, jadi kira-kira seperti itu.
Yang kedua mengenai ibu kota itu begini, uh, jangan lupa kita itu sudah berapa kali pindah ibu kota. Ya, Januari 46 ibu kota pindah dari Jakarta ke Jogja karena Jakarta diduduki oleh tentara sekutu dan tentara Belanda. Kita nggak bisa bertahan, Sultan HB9 datang menawarkan pindah ke Jogja dilindungi. Pindah semua ke Jogja naik kereta api malam-malam. Lompat itu ke kereta api, pergi ke Jogja. Desember 48, Jogja digempur oleh Belanda. Ya, semua pemimpin ditawan. Bung Hatta menulis radiogram, telegram kepada LN Palar di luar negeri, Sudarsono di luar negeri, ayahnya Dr. Profesor Yono Sudarsono, dan kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran yang ada di Bukit Tinggi, untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia. Syafruddin berhasil membentuk PDRI. Semua pemimpin ditangkap, ibu kota kita pindah ke Bukit Tinggi. Jangan lupa sejarah. Nah, ketika sesudah Rumpan Royen, ya sebelum dibentuk KMB, perundingan KMB dibentuk RIS, dibentuklah kabinet Hatta di Jogja. Perdana Menterinya Muhammad Hatta, wakil Perdana Menterinya Syafruddin Prawira Negara. Yang unik apa? Wakil Perdana Menteri Syafruddin Prawira Negara berkedudukan di Kota Raja. Di mana Kota Raja itu? Aceh. Jadi ibu kota kita dua, Jogja, Kota Raja, Aceh. Saya interview Pak Syafruddin waktu masih hidup. Pak Syaf bilang, kenapa Pak Syaf itu diangkat wakil Perdana Menteri berkedudukan di Kota Raja? Pak Syaf ketawa. Ya kita siap-siap katanya. Kalau Jogja diserbu lagi sama Belanda, diduduki lagi, saya nggak perlu lagi bikin pemerintahan dalam hutan PDRI. Saya sudah siap di Kota Raja memimpin pemerintahan dari ibu kota Republik Indonesia, Kota Raja di Banda Aceh. Kenapa Aceh? Dia bilang, ya sebab perhitungan kita ya secara militer, Belanda bisa serbu Jogja, serbu Jakarta, tapi Belanda mikir 1000 kali untuk nyerbu Aceh. Ya, Aceh yang paling aman. Jadi kita tuh udah berapa kali pindah ibu kota. Ya, kemudian RIS terbentuk, ibu kota pindah lagi ke Jakarta. Pak Harto pernah mau memindahkan ibu kota ke Jonggol. Bung Karno pernah mau memindahkan ibu kota ke Palangkaraya di Kalimantan. Nah, Jokowi sekarang mau memindahkannya ke Penajam Pasir Utara. Jadi sih dari segi historis sebenarnya nggak begitu problem ya. Ibu kota itu di mana saja itu soal temporal aja. Cuman kita hitung kalkulasinya, memungkinkan nggak itu dilakukan. Dan kemudian apa efeknya jauh ke depan. Mungkin sekarang si orang nggak setuju. Belum saatnya. Nah, bilang kan begitu. Belum saatnya kan berarti bukan nggak setuju. Cuma saatnya timingnya tidak tepat. Lagi pandemi, negara banyak utang, ya duit nggak ada, kok mau pindah ibu kota? Kok Jokowi ngeyel? Kan begitu kan yang sekarang ini omongan-omongannya Faisal, Basri, dan lain-lain. Tapi ya, kadang-kadang orang jadi pemimpin itu suka berpikir mendahului zaman. Ya, Pak Mahathir satu hari, dia cerita sama saya begini. Dia bilang, banyak orang heran, ini kenapa saya bikin sirkuit di Sepang, dekat bandara internasional Kuala Lumpur sekarang. Malaysia ini negara kecil, pembalap aja belum ada, kok sudah bikin sirkuit di Sepang. Tapi katanya, ide saya itu kontroversial. Ketika saya launching itu, mau bikin sirkuit Formula One di Sepang, seluruh dunia membuat berita itu. Lo katanya tanya, itu ada negara namanya Malaysia, di mana ya negara itu? Jangan lupa loh, Indonesia pun sampai hari ini masih banyak orang di Finlandia. Ditanya, tahu nggak apa negara Indonesia? Ah, Indonesia. Oh, pernah dengar. Di mana ya? Nah, Mahathir bilang, dengan itu Malaysia jadi dikenal orang seluruh dunia. Dan kemudian mereka mau datang investasi ke Malaysia. Nah, dan sirkuitnya itu memang jadi belakangan. Ya, sama. Bung Karno waktu bikin Asian Games tahun 64, ya, dibikin stadionnya itu tahun 58 yang di Senayan. Stadion terbesar di dunia. Saya pernah jadi ketuanya dulu, ya, dan saya tahu Stadion Senayan itu hari ini stadion nomor 2 terbesar di dunia. Stadion terbesar pertama ada di Rio de Janeiro di Brazil. Itu udah tahun 80-an. Sekian lama, itu stadion terbesar di dunia. Ya. Waktu itu memang gila ini Soekarno.
bikin stadion gede-gede begini, ya apa namanya? Siapa yang mau pakai nanti? Duit dari mana? Tahun 58. Oh, rakyat lagi pemberontakan PRRI, lagi miskin, kok mau bikin Senayan? Lebih lagi gila lagi Dendels, ya kan? Dendels tuh bikin jalan dari Anyer ke Panarukan sampai ke Banyuwangi. Bikin jalan tahun 1820-an. Kalau kita tanya siapa yang mau lewat di jalan itu ya? Mobil belum ada, ya. Tapi kok bikin jalan? Orang Jawa mau mikul hasil pertaniannya? Nggak ada. Belanda bikin spoorweg, kereta api, mulai dari Banten sampai ke Banyuwangi. Dari Semarang ke Kudus tuh ada kereta. Di kampung saya ada tram dibikin oleh Belanda. Penduduknya cuma 50.000 orang. Belanda bikin itu tahun 1912. Kita pikir-pikir, Belanda kok bikin infrastruktur segede itu? Apa namanya, Netherlands Spoorweg, Javans Spoorweg, kereta api Jawa. Bikin stadion dari Jakarta sampai ke Malang, sampai ke Banyuwangi. Lalu gila nih Dendelsnya. Ya, seperti itu. Saya sih anggap ya Jokowi bisa aja dianggap orang gila. Mungkin sekarang kita nggak setuju, tapi mungkin nanti 50 tahunnya akan dapat, oh Jokowi ini ternyata orang yang bisa melampaui zaman. Siapa tahu kan begitu. Jadi kalau saya nggak a priori aja ya, kalau memang mungkin ya kita bangun ibu kota baru, ya bagus, gunakan metaverse luar biasa, networking luar biasa, dan orang akan melihat oh Indonesia punya ibu kota yang unik, hutan bagus tertata, environment bagus. Banyak negara memindahkan. Saya tinggal di Pakistan dulu. Pakistan 3 kali mindahin ibu kota. Dari Karachi ke Rawalpindi, dari Rawalpindi pindah ke Islamabad sekarang ini. Kalau India dari Old Delhi ke New Delhi, dekat aja, dari Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, kira-kira begitu. Brazil mindahkan dari Rio de Janeiro ke Brasilia sekarang ini. Jadi saya pikir si ibu kota pindah, Jepang berkali-kali juga mindahkan ibu kota ke Nara, terus ke Tokyo. Dan ibu kota Malaysia pun pindah dari apa namanya Kuala Lumpur ke Putrajaya. Kalau Singapura nggak bisa pindah, yang mau pindahnya ke laut barangkali ya. Jadi saya pikir sih barangkali juga ya kalau di Kalimantan dia letaknya tengah-tengah ya kesan bahwa Jawa sentris itu tidak ada lagi dan pembangunan hanya di Pulau Jawa mungkin akan melebar. Coba kita lihat. Ya, negatifnya ada, sisi positifnya. Jadi saya tidak mau a priori, ya saya oke aja. Nah, banyak orang marah-marah, ya maki-maki aja. Kita umat Islam akan ditinggalkan, nanti ketuanya akan akan jadi gereja-gereja. Ya kalau kita nggak mau masuk ke situ, kalau lawan kita kuat, ya kalau lawan itu kuat, ya kita hadapi. If you cannot kick them, you join them. Kalau kamu nggak bisa menendang dia, ya kamu gabung sama dia. Ya, makanya saya bertemu dengan Soeharto kemarin, ya, yang ketua Bappenas, dan saya bertemu Pak Jokowi. Ya, saya terus terang aja saya bilang ya carilah ketuanya itu ya, jangan Ahok lah. Kalau Ahok nanti bingung kita nanti ribut tambah ribut. Nah, lobby politik jalan terus. Dan bahkan saya diminta untuk membentuk konsorsium yang membangun bukan ibu kota negaranya, tapi residential area dan commercial area-nya. Gimana kotanya dibangun, di mana komersialnya, di mana masjid diletakkan, di mana ini segala macam. Ya kalau kita ngomel maki-maki terus si orang lain, Ahok jadi ketua, ya model Ahok lah mau yang terjadi di situ. Jadi saya pikir, if you cannot kick them, you join them. Kalau bisa kita nyahkan aja. Kalau nggak bisa, ya jangan kita makin ngomel terus. Nah, jadi pandangan saya sih kira-kira agak lebih moderat, dan saya pikir, oh kamu oportunis. Saya bilang, enggak, saya nggak berteori. Saya ikut Pak Harto sekian lama, nah, saya dapat apa dari Pak Harto? Nggak pernah dapat apa-apa kok, saya bilang. Ibu Tin aja ngasih saya duit Rp750.000, itu aja yang saya ingat di otak saya. Pak Harto spesial juga enggak, ya ngasih saya apa. Tapi ya saya bisa mempengaruhi Pak Harto juga jelek-jelek kemampuan saya bilang. Jadi ya saya pikir saya nggak berteori dalam hal itu. Tapi ya beliau bilang, kalau kamu ikut Jokowi, nanti kamu dibodoh-bodohin sama Jokowi. Nah, Pak Harto aja nggak bisa bodoh-bodohin saya, masa Jokowi bisa bodoh-bodohin saya, yang benar aja. Nah, jadi kira-kira ya, seperti itu. Terima kasih. Masih ada 8 menit lagi, Prof. Ini 4 penanya, langsung singkat saja, menutup pukul 8. Biar tidak kecewa dan gelo ini, saya bacakan lagi, Prof. Karena luar biasa ini antusiasme jamaah yang masih tetap stay di sini.
Mungkin dijawab singkat nantinya. Ini yang kedua dari Pak Mas Hadi, izin bertanya bagaimana sikap kita dalam menghadapi gempuran pemikiran dua hal sangat berbeda, paham agamis dan paham sekuler, pemisahan agama dari usiran dunia. Terima kasih dari Mas Yanuar. Islam, negara, dan demokrasi ini kajian yang harus didalami oleh aktivis dakwah, politisi muslim, bagaimana penerapannya di NKRI. Yang berikutnya, terima kasih ilmu sejarahnya, Prof. Bisakah Islam diterapkan dalam negara di Indonesia? Profesor Yusril, bagaimana agar Islam itu sebagai pondasi dalam berdemokrasi? Terkadang Islam diletakkan begitu saja dan terpisah dari nilai-nilai Islam. Dan terakhir ini dari Pak Dr. Aris Munandar, dari pencerahannya Bapak Yusril, sekarang ini banyak fakta sejarah, banyak diselewengkan. Bagaimana pendapatnya, Prof? Dan Bapak Dr. Suwawi Pamnang ini, Bang Yusril, apa konsekuensi perbedaan antara NKRI dengan konsep Negara Persatuan Indonesia, Pak Natsir? Monggo, Prof. Yusril, bisa dirangkum dari beberapa penanya biar tidak gelo, tidak kecewa. Antusiasme untuk menyimak. Monggo. Ya begini, saya kira disinilah relevansinya kita mengkaji ulang pemikiran Pak Natsir. Ya. Saya ketika mau menulis disertasi filsafat tentang pemikiran politik Pak Natsir itu, berkatanya, ya sebenarnya Anda nulis ini hanya pure intelektual, Pak Yusril, atau untuk menyelesaikan sesuatu. Saya bilang, ya, sebagai disertasi filsafat tentu dia intelektual. Tapi saya juga ingin menyelesaikan persoalan. Soal saya pikir pikiran Pak Natsir itu merupakan jalan tengah. Ya. Apa yang dia sebut dengan teistik demokrasi itu. Jadi demokrasi itu tidaklah simplistik mengatakan asasnya kedaulatan rakyat, berarti yang berdaulat itu rakyat, Tuhan dikesampingkan, demokrasi is syirik. Ya. Apakah Tuhan itu berdaulat? Padahal sih punya tafsiran. Ya, dia mengutip apa yang Pak Osman Ralibi katakan di Konstituen. Tuhan itu memang berdaulat atas seluruh alam. Nah, jelas lah, dalil-dalilnya nggak usah saya bacakan ayat-ayat. Tapi apakah Tuhan itu menjadi pihak yang secara langsung merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan-keputusan politik dalam sebuah negara? Nah, itu pertanyaan filosofisnya. Bahwa Tuhan itu menguasai seluruh alam, ya itu kita nggak lakukan, bahkan kita berzikir ya lah, apa namanya itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan sebagainya. Tuhan itu kita akui kekuasaannya seluruh alam jagat raya ini. Tapi dalam mengelola negara apa Tuhan terlibat langsung? Kan tidak. Tuhan memberikan asas-asas. Itulah Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia petunjuk, dia penjelasan, dia pembeda. Kitalah yang mentransformasikan asas-asas yang diberikan hudal linnas itu ke dalam kenyataan negara sebagai konsep, dan ketika kita terlibat mengelolanya sebagai orang yang berperilaku menjalankan negara itu. Coba antara konsep dengan yang dijalankan bisa beda. Ya. Negara sosialis kenyataannya bisa kapitalis, ya kan? Partai yang berteriak-teriak wong cilik, ya, tapi kenyataannya hanya melayani kepentingan kapitalis. Itu bisa terjadi. Jadi konsep perlu, orang yang terlibat juga perlu. Nah, di mana konsep mencerminkan asas-asas Islam untuk memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan kita yang nyata, perilaku kita dilandasi oleh etik. Pak Natsir itu menulis banyak tentang akhlak sebagai bagian daripada filsafat politik. Politik tidak bisa dilepaskan daripada akhlak. Jadi Pak Natsir itu menciptakan sebuah negara modern. Tidak ada halil wal aqdi, ada imamah khilafat. Kalau Maududi mengatakan ya kepala negara, head of state, itu harus menjadi imam sholat Jumat dan jadi khotib tiap Jumat di ibu kota negara, seperti dipraktekkan oleh Nabi dan para khulafaur rasyidin. Pak Natsir nggak seperti itu pikiran. Bahkan dia menyokong Tunku Abdul Rahman, Wakil Perdana Menteri Malaysia, untuk menjadi Sekjen OKI pada waktu tahun 70-an. Sempat saya tanya, kenapa Tengku, Pak Natsir? Ya, saya berapa kali ikut sholat maghrib sama Tengku. Habis sholat, ambil botol, minum. Dia Tunku Abdul Rahman, ya begitulah orangnya. Ya, pangeran, ya, dididik Inggris, otaknya ada kebarat-baratan begitu, tapi sangat committed kepada Islam. Pak Natsir bilang,
Yang kita perlukan ini Sekjen Oki yang bisa mengorganize negara-negara Islam menghadapi Barat dan komunis, ya, dan menyelesaikan konflik antar Islam. Itu Tengku yang paling tepat. Saya bukan mau cari khotib Jumat, kata Pak Nasir. Ya itu dia ceritanya Pak Nasir. Sampai kita ketawa beliau cerita dengan saya seperti itu. Nah jadi saya kira konsep teistik demokrasi yang diajukan Pak Nasir di konstituante itu merupakan jalan tengah antara sekularisme yang Pak Yudan dan BP Pancasila itu, ya, dan barangkali kecenderungan Hizbut Tahrir yang ingin negara khilafat dan dianggap khilafat satu-satunya solusi Indonesia. Belum tentu juga, ya. Demokrasi juga bukan solusi Indonesia. Pak Nasir sendiri mengatakan bahwa demokrasi itu sesuatu yang sulit, ya. Bertele-tele, panjang, makan waktu, makan biaya. Banyak orang tidak sabar, kata Pak Nasir. Itu dia waktu menghadapi Bung Karno mau menerapkan demokrasi terpimpin tahun 58. Ya, dan karena itu dia bilang, tapi Pak Nasir mengatakan meskipun demokrasi itu sulit, ya, tetapi dalam sejarah perkembangan pemikiran umat manusia, kita belum menemukan sistem yang lebih baik daripada demokrasi itu. Walaupun demokrasi itu juga penuh kelemahan di dalamnya. Nah, Pak Nasir mengatakan demokrasi bisa kita adopt, ya, asas kemauan rakyat, tapi tidak tetap mengacu kepada guidance di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, disitulah peran dari kedaulatan Tuhan itu. Dia memberikan guidance, dia memberikan petunjuk, dia memberikan hudud, batas-batas yang tidak boleh dilampaui. Jadi tidak, demokrasi ala Pak Nasir itu tidak akan syirik. Ya, kalau yang saya baca tulisan yang generasi sekarang mengatakan kenapa demokrasi syirik? Lah, kalau DPR sama pemerintah setuju alkohol halal, daging babi halal, ya udah jadi undang-undang menghalalkan babi, mahal alkohol. Jadi itu demokrasi syirik. Pak Nasir mengatakan demokrasi, musyawarah, parlemen, dan pemerintah tidak bisa melampaui hudud. Tilka hududullah, itulah hudud batas-batas yang ditetapkan Allah, tidak bisa dilampaui. Nggak bisa parlemen sidang untuk menghalalkan babi, itu nggak mungkin. Nah, itulah yang kata Pak Nasir, teistik demokrasi itu ada hudud dan ada etik. Nah, jadi tidak Indonesia itu menjadi negara khilafat kembali ke zaman Khulafaur Rasyidin atau zaman khilafatnya Umayyah dan Utsmaniyah, ya. Tidak juga menjadi sebuah republik sekuler sana. Tapi bukan berarti Islam itu tidak sana tidak sini. Yang itu yang dikritik oleh Munawir Syadzali kepada Pak Nasir saya bilang tadi. Tapi Pak Nasir memberikan satu solusi. Jadi kalau pemikiran Pak Nasir itu kita kaji ulang dalam konteks sekarang, barangkali dia merupakan satu jalan tengah antara Pak Yudan dengan PPIH-nya itu, dengan kelompok Hizbut Tahrir dan kelompok lain-lain. Ya inilah solusi yang didasarkan, ijtihad Pak Nasir itu didasarkan atas situasi dan kondisinya Indonesia. Ya, orang berijtihad kan nggak bisa dalam konteks yang hampa. Ya, Pak Azirin mengajari saya, dibilang, andai kata, dia bilang, Imam Syafi'i itu tinggal di Minangkabau, barangkali dia akan ada kaul kadim yang kaul jadid yang baru, ya, yang merevisi pendapat-pendapat fikihnya, terutama di bidang hukum waris, ya, yang mengatakan hukum Islam itu patriarhat mengikut bapak. Dia akan tahu di Minangkabau ada sistem yang bukan patriarhat yang namanya matriarhat, ya, sistem kewarisan ibu. Tapi di Sumatera juga di kalangan orang Melayu yang menarik garis ke bapak, ke ibu, dua-duanya. Itu sistem bilateral. Seperti saya pakai nama Yusril, pakai nama Iza, pakai nama Mahendra, satu nama keluarga ibu, satu nama keluarga bapak. Saya bisa bilang, Yusril, kamu anak siapa? Anak Idris, saya bilang, bapak saya. Tapi orang lain bisa tanya, kamu anak siapa, Yusril? Anak Nursiha. Saya bilang, saya anak ibu saya. Boleh, karena saya orang Melayu bilateral. Tapi orang Minangkabau nggak mungkin dibilang nama bapaknya, pasti dibilang nama ibu. Kalau ditanya orang Batak, pasti bangga bapaknya, tidak mungkin bangga ibu. Nah, jadi orang berijtihad, ya, itu tentu akan melihat situasi, historis, pengalaman, dan lain-lain sebagainya. Dan kita lihat bahwa hukum di dunia ini, ya, dimanapun hukum itu akan dipengaruhi oleh sejarah dan tradisi. Pengaruh hukum Belanda di Indonesia luar biasa besarnya. Begitu juga pengaruh hukum Inggris di Malaysia dan Pakistan. Jangan lupa, ya, di Malaysia sampai hari ini yang berlaku adalah British Penal Code.
hukum pidana Inggris, di sini hukum pidana Belanda, KUHP berlaku. Di Pakistan sama. Hakim pengadilan Pakistan mengadili orang pakai juri dulu, seperti sistem pengadilan Inggris dan Amerika Serikat. Nah, jadi tidak bisa kita abaikan. Kita tidak bisa beristihad di ruang hampa. Harus beristihad dengan lihat kenyataan-kenyataan yang kita hadapi, karena pikiran kita adalah sebuah solusi menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, jadi saya kira yang lain-lain terkait dengan persoalan ini, kenapa kita nggak berani, kenapa ya kesalahannya kesalahan umat kita juga. Kenapa kalau dalam pemilu tidak mau mendukung partai-partai Islam yang jelas-jelas memperjuangkan Islam? Ya, karena pemilu kita sudah beda dengan pemilu tahun 55. Ya, jadi saya membina suatu komplek perumahan, rumah BTN. Ya, kira-kira ada 1.200 rumah. Bikin pengajian, bikin beasiswa, macam-macam dikasih semua. 4 tahun lebih kita bina. Ya, begitu pemilu. Ya, yang milih kita itu nggak sampai 100 orang. Yang terpilih situ Cina mewakili PDIP. Bisa bayangkan. Padahal penduduknya itu 95% Muslim di komplek itu. Jadi kita bilang ya, capek ya kita ya, menghabiskan uang, biaya, tenaga, pikiran, beasiswa, ibu-ibu mau pemilu pun minta beliin seragam untuk main rebana segala macam. Kita beliin juga apa semua. Kok waktu pemilu ya panas setahun, ya, runtuh dengan hujan sehari. Datang calon lain ngasih uang 100.000, beres semua. Kita berjuta-juta keluar uang selama 4 tahun membina mereka. Ya, itu juga satu kenyataan. Ya, politik itu kadang-kadang membuat kita kecewa. Ya. Politik itu kejam. Ya, teman tidak ada. Ya, politik itu nggak bisa balas budi. Ya. Politik itu kadang-kadang kejam. Orang lupa. Ya. Tapi rakyat juga lupa juga. Itu satu kenyataan juga ya. Jadi ya perilaku politik seperti itu. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus siap-siap kecewa. Ya. Benar apa Haji Agus Salim mengatakan dalam bahasa Belanda ya. Lead is leiden katanya. Memimpin itu menderita kata Haji Agus Salim. Jadi pikir betul. Ya. Kayak saya apalagi kerja capek-capek jadi advokat, dapat duit bermiliar-miliar habis untuk biayai kegiatan kampanye, partai apa segala macam. Hanya sedikit yang bisa dimakan oleh keluarga saya dan saya sendiri habis untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Hasilnya jauh daripada apa yang diharapkan. Ya, jadi ya kita siap-siaplah. Ya, kita kan nggak mungkin meninggalkan gelanggang. Ya. Begitu kita terlibat, ya kita akan terus saja seperti ini. Ya itulah kenyataan yang kita hadapi. Jadi kita kaum muslimin di Indonesia yang lama telah sedang dan akan terus memainkan perannya di negara kita ini. Tapi kita juga harus menyiapkan generasi yang akan datang. Ya. Karena situasi pasti akan berbeda. Ya. Jadi kalau kita itu cemas memandang sebuah generasi, sadar bahwa kita udah tua, kita makin tua ya. Generasi yang baru itu ya seperti kata Rasulullah, hadisnya tidak sahih barangkali, tapi patut kita renungkan. Didiklah anak-anak kamu karena semuanya Allah menciptakan mereka untuk zamannya, bukan untuk zaman kamu. Zaman dia itu akan lain. Zaman dia udah pakai metaverse, ya nggak lagi orang ke kantor udah kayak begitu, udah kayak game aja nanti orang nyata. Nah kita pun sekarang ya nggak terbayangkan kalau Pak Natsir hidup di zaman sekarang ya. Misalnya beliau tahun 20-an itu ya. Sebagian besar waktu saya habis di Gedung Sate katanya di Bandung. Itu membaca buku-buku perpustakaan ya. Ya susah payah mendapatkan buku ya. Abu Hanifah itu sangat luar biasa pintarnya. Ingin dia belajar filsafat Islam, tidak ada bukunya di sini. Ada bukunya bahasa Arab, dia bisa baca. Ya, bahasa Arab pun lebih banyak bahas masalah fikih dan tasawuf daripada membahas filsafat. Nah kita ini udah luar biasa nih, bisa akses internet segala macam, ya bisa print buku dari mana-mana, begitu. Jadi ya dunia kita sudah lain dan mungkin corak Islamnya pun akan juga berbeda untuk sekarang dan masa yang akan datang.